Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Maaf, mana maaf? Apa Pak? Maaf, itu maaf. Ternyata gue tahu nih perbedaan kucing sama anjing. Kalau kucing, seberapa lama pun lo memelihara dia, lo panggil namanya, gak bakal nengok. Kalau anjing, 2 bulan deh lo pelihara, lo panggil namanya, nyamperin. Tapi kalau lo tagih utangnya kabur, dia emang anjing itu anak. Bikin acara ini nih cerita, sial aja dia dapat untung. 1.600 habis nggak pakai promo. Gue bikin show, minta Mama Dede promoin. Gue minta air doa sama Mama Dede. Pindahan dari Brin. Oh, Udah akur BMKG sama Green. Kan waktu itu berantem. Iya benar, sempat. Kalau tahu, Wan? Hah? Kalau tahu, Saya yang misahin cing. Brin, tenang Brin. Lah, kalau ini mah gue tidak mau berpanjang lebar karena ini gue yakin menarik sekali ya yang ceritanya. Iya. Jadi ada seorang hiker, traveler, Wes. novelis. Ntar kita tanya lagi lah. Iya. Ya. Lebih aneh dari itu nggak? Ah? Siapa? Rafi'i. Kok Raffi paling aneh lah. Itu dia paling aneh. Dia paling aneh. Itu paling aneh. Ngapain bengong di India? Iya. Oke, ini dia Sania Rashid. Nah, kita mau nanya nih bedanya hiking sama mendaki gunung. Sama aja kan? Emang beda? Hiking bahasa Inggris. Ya. Lu sih. Oke aja. Hiking bahasa Inggris bener. Mendaki gunung bahasa apa? Iya bener. Iya. Karena ada beberapa apa namanya nih? Writer, hiker, hotelier apa? Kerja di hotel. Kerja di hotel. Hospitality. Jadi untuk cari duit sehari-hari itu di hotel. Sampai sekarang? Sampai sekarang baru terakhir kemarin resign bulan April. Dari hotel? Hotel Maksudnya, apa? Hotel apa? Terakhir di Bali. Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali. Oh yang mall ya? Mall Discovery itu ya? Iya, sebelahnya kan hotel. Oh iya. Yang masih Discovery? Kute. Seberang Waterboom. Jadi kalau yang jalanan Kute yang satu arah tuh, kalau ke kiri ke Discovery, ke kanan ke Hard Rock. Ya kan ya bener ya? Betul. Ke Hard Rock Iya. ke Yang belakangnya Beach laut. Walk. Yes. Belakangnya laut. Tergantung depannya apa belakangnya nih. Lihatnya dari mana? Kalau lihat Belakangnya dari bener. laut, belakangnya darat. Ya itu yang ada mallnya, Discovery Mall bang. Yang mall sepi. Rame Rame juga. mallnya. rame Berarti banget. beda. Apa kemarin? Tapi dia gitu? beda arah sama Beach Walk tuh. Kalau Beach Walk sini, dia ke sini. Yes. Ada Discovery. Mall sepi apa lo ke mall sepi? Ada mall sepi. Yang belakangnya laut. Apa tuh? Mall apa? Yang Discovery belakangnya laut. rame. Discovery juga, iya lumayan rame sih. Pokoknya gue jalan dari hotel terus ke mall. Nah, mallnya- Hotel lu di mana dulu nih? Nah, Biar kita tahu kebayang nih. Hotel apa? gue tanya sebentar. Kok lupa? Bentar. Kok lupa? Bentar. Pas kita kemarin, bukan kan? Bukan. Kemarin banget gue terakhir. Terakhir banget. Bali. Tapi kalau hotel mall di Bali yang dekat laut kayaknya cuma Sama Beach Walk kan. Beach Walk depannya. Beach Walk kan depan. Sama yang paling baru Icon paling. Pasti lu belum ke Tapi Icon jauh Sanur. itu, Iya, ya, itu di Sanur. Baru buka lagi. Itu belakangnya laut juga, Bang. Lu telepon siapa? Melon? Sebentar ya. Iya, phone a friend. Iya, for a friend. Lon. Di speaker dong, Bang. Lon. Terakhir kita di Bali nginep di mana, Lon? Duh, nama hotelnya apa? Daerah mana? Daerah Kute. Yang ada mallnya apa namanya? Oh, Bali yang mana nih yang terakhir? Iya. Yang mulai kita makan KFC itu AW. Iya, AW, makan AW. Apaan itu ya? Lupa deh tuh. Discovery bukan? Oh iya, mallnya Discovery. Yang belakangnya laut. Iya.
yang ada turnamen voli. Pantai. Oh iya bener. Hah? Iya ada lapangannya, bisa voli pantai. voli, bisa tarik kecak, bisa apa, yang itu benar. Waktu itu kita rame apa sepi, Lon? Apa aneh? Mau Maunya ya sedang-sedang aja. berak lu. Oke Lon. Makasih ya Lon. Oke. Ya. Ya sedang-sedang aja. Yang jujur itu. Iya, sedang mungkin banget, nggak sepi Iya. banget, Nggak tapi sepi. bukan yang penuh banget. Mungkin karena gue udah agak malam kali ya. Oh itu malam justru lu? Iya, gue malam. Jadi nggak terlalu rame-rame juga kali. Dia ramenya pas sunset tuh. Oh, Benar, karena nggak ada Iya. pantai ya. Iya. Karena pantai Sunset situ. Iya, bukan sepi sih, lowong ya. Maksudnya Iya. dari jalanan menuju ke pantai itu ada lorong yang gede. Yes. Nah, itu lowong. Iya. Ya, Oh iya, makanya jadi Mungkin ramenya di tempat area lain. area lainnya mungkin. Iya. Oke, udah. Iya, Ya. udah. Hotelnya tapi tetap lupa Udah happy hotel nih. apa ya. Hotel tetap lupa. Tetap lupa. Deket situ tapi. Deket situ yang ada makan kalau sarapan tuh menghadap laut. Gua nggak tahu lagi nih. Kan banyak hotel di situ. Iya. Ya, oke deh, udah dah. Ya, kita ngomongin Ini tadi hotelier terakhir. hotelier. Sebagai apa kalau di hotel? Terakhir food and beverage manager. F&B. Terus F&B. kenapa berhenti? Karena mau launching kan. Mau launching buku? Mau launching buku, lalu ada Family Matters juga lah. Oke. Iya. Jadi berhenti. Iya. Iya. Bukunya adalah Romansa Stovia. lo tahu nggak Stovia? Sofia itu ini kan. Lagu Stovia. Sofia ini kan yang pengganti gula itu. Stevia. Stevia. Tetap ada nada lagunya. Stevia. Iya. Sofia kan sekolah kan? Betul. Kedokteran. Iya, sekolah. Iya. Yang zaman dulu ya? Ini Ya, Iya benar. zaman dulu ya. Iya, zaman Iya, emang benar. dulu benar nggak ada lagi kan? nggak ada. Nggak ada lagi. lagi. Udah nggak ada lagi. Apa ini yang diomongin ngomongin tentang sekolahan Stovianya? Ya, jadi ini berkisah tentang 4 pemuda berbeda provinsi, mereka bersekolah di Stovia. Sofia. Oke. Stovia itu kan School of Opleiding Financial Arts, yang artinya Tuh. sekolah kedokteran Bumi Putra di Hindia Belanda. Oh, oke. Itu untuk Bumi Putra, untuk Yes. pribumi. Ya, Ya. sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Muskitnas. Muskitnas yang di Abdul Rahman Saleh tuh belakang. Belakang, RSPAD RSPAD. Gatot Subroto. RSPAD. Queenie. Museum Kebangkitan, lupa gue. RSPAD lo tau nggak? RSP AD. AD. TNI AD. Ebit. GAD. Ebit gak ada. APAJ? AD. RSPAD tahu? Nah belakangnya tuh samping jalan nih. Heeh. Jalan Masuk aja lurus situ. terus Oh, menuju ada ya? Gambir. Menuju Gambir ya kan? Iya, Menuju bisa Gambir, menuju Gambir. itu ada Stovia di situ. Oh, iya. Ya. Emang penikmat sejarah atau gimana? Kebetulan sih memang suka baca sejarah, Eh, sastra lama, jadi memang dari sekolah hobinya itu gitu. oh, iya. Berarti sekolahnya apa? Kok jadi F&B terus suka sejarah? Sekolahnya kagak lulus, Bang. Apaan? Maksudnya nggak lulus universitas. Dulu pertama kali tuh ambil jurnalistik di Sahid. Oke. Heeh. Terus gue bosen gitu kan karena gue suka nulis ceritanya Iya. kan. Lalu akhirnya pindah Fakultas Hukum di UNAS. Oke. Nggak kelar juga Jadi jurnalistik hukum ya, gitu. Di UNAS. di UNAS. UNAS ini dong dekat iya, ya. dulu. Udah gitu sempat setengah, satu semester lah. And then akhirnya nyokap gue nih, lu tuh kalau gak punya ijazah nggak bisa kerja zaman sekarang gitu kan. Akhirnya emak gue fed up ceritanya nih. Iya. Akhirnya gue disekolahin apa? Diploma 1 sekretaris. Di Jakarta. Apa nama? Di Jakarta. Oh. Di Jakarta. Santa Maria? Bukan. Udah gitu, maksudnya karena gua tomboy gitu Iya. kan, jadi biar perempuan dikit, lu kerjalah kayak gitu. Akhirnya lulus juga tuh. Lulus juga, terus gua sempet kerja sekretaris, bener. Oh. Terus nggak betah juga. Udah gitu, gua menghubungi temen gue gitu kan, sahabat dari SMA. Dia lulusan perhotelan memang. Saat itu ada di kafe di Menteng itu namanya Mario's Place. Iya. Ya kan yang masih di Menteng Plaza itu. Terus gue bilang gini, gue telepon tuh sempat ada lowongan nggak tempat lu gitu kan. Ya sejak itulah baru masuk mulai dari situ. Oh, F&B terus jadinya. F&B terus ya. Oh. Sampai akhirnya jadi F&B manager. Di Ya, hotel Di jadinya. hotel.
sempat keluar juga kan, keluar negeri juga, sempat di Abu Dhabi 8 tahun. Lama juga. Betah Itu itu. nggak sempet itu. Iya, bukan sempet. Ya sempet kayak ini 3 hari lah. gitu. Iya. 8 bulan juga masih sempet boleh lah. Masih boleh, Ini ya. 8 tahun. Itu bukan sempet. Bukan sempet. Itu apa, di hotel Di juga? hotel juga di Kempinski sama di Jumeirah Abu Dhabi. Oh, itu Jumeirah yang mewah itu kan? Bukan? Iya. Iya. Sekarang dia udah ganti jadi Conrad kalau nggak salah. Conrad. Etihad Towers ya. Di Abu Dhabi sempet 8 tahun lah. Iya. Iya. Itu kayak waktu itu kesini juga kan, yang pelatih gym. Iya. Itu Gym. dia apa? Abu Dhabi apa? Di Mandarin. Dubai. Di Mandarin Hotel, Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ada Mandarin nggak? Iya, setelah kan Kempinski selesai kontrak, dia ambil oleh Mandarin Emirates Palace Hotel itu. Oh, Iya. iya. Dulu pernah ada di sini, apa Iya, namanya? dia PT. PT. Oh, PT di Mandarin Surabaya. Hotel sana Oh, di oke. Abu Dhabi. Iya. Dia lama juga ya? Iya, lama Dua- juga kan? Yes. Obama kan? Selama inilah, selama pandemi dia bilang. Iya, Oh, iya. iya. Tapi sekarang lagi udah balik sini, Mandarin sini. Iya. Ini sekalian lah sebelum kita ngalor Apa? dulu pengalaman internasionalnya berarti. Oke. Udah ngomong di Abu Dhabi kan? Iya, iya. Iya. Mohon maaf ini karena acaranya memang acara internasional. Oh, Iya, iya. Jadi Iya kita dong, iya harus nanya pengalaman internasional. Yes. Pertama kali ke luar negeri atau punya pengalaman internasional itu di mana, Sania? Kalau kerja ya, Iya. bukan liburan. Ya itu di Abu Dhabi pertama kali. Liburan juga boleh. Pertama kali ke luar negeri? Singapura lah. Singapura, Malaysia biasa standar kan. Iya, iya. Untuk kita. Liburan Dulu aja. waktu SD yang kayak gitu ada ajak nyokap, ya kayak gitu aja sih. Orang kaya lah dari SD dia. Lo relate sama dia lo, dia orang kaya nih dari SD lu udah umroh. 2 bulan haji. Haji Bo kalau 2 bulan. Iya, Haji Bo. Gitu. Iya. Ya. Terus SD udah ke Singapura, ya. Malaysia, itulah Iya, iya. zaman-zaman itu. Ya, terus tapi baru keluar benar-benar sendiri cari kerja. Maksudnya kerja itu baru 2007. Itu yang ke Abu Dhabi itu. Itu yang ke Abu Dhabi. Dari mana koneksinya kok bisa ke Abu Dhabi? Gue liat iklan lowongan di Kompas. Oh gitu. Iya, Tadinya itu lagi masih zaman tahun 2000. Iya, yang lihat lowongan di- Iya, Sabtu Minggu kan suka ada yang gitu tuh. saat itu Iya. lagi kerja di mana? Saya lupa ya, kayaknya masih di Dusit Mangga 2 deh. Dulu kan Dusit kan, sekarang Legrander. Iya. Kayaknya masih di situ. Oh, iya. Iya, di situ. Lihatlah lowongan tuh Lihat di koran. lowongan, terus Ah. kalau di Indonesia kan by agent kan. Mm-mm. Ya udah, gue dateng lah. Agentnya kalau nggak salah daerah Mampang sini, gue lupa kan. Terus kayak gitu, interview by phone dengan user dari hotel, ditanya pertanyaan standar. Waktu itu, waktu gue start di luar itu bartender. Jadi bartender. Masih bartender. Masih Yuk, bartender. jago gini-gini dong. Mungkin mabok aja. Udah lupa. Iya. Yang penting mabok bang, gitu udah nggak usah diatur-atur, nggak usah diatur-atur dah, pusing. Udah lu minum aja deh. Yang penting mabuk. Kayaknya nggak semua Dia deh bang gini-gini. bartender di itu, Hah? nggak semua bartender juggling gitu, ada yang biasa aja. Ya, kalau di film kan gitu-gitu. Iya. Bikin tambah mabok kan dia muter-muter ini. Minumannya ya? Minumannya, iya. Terus orang udah mabok ngeliatin lagi, Iya. wah makin pusing. Makin pusing. Pusing. Iya. Jadi bartender apa di situ jadi bartender? Jadi awalnya jadi bartender. Berarti kan zaman dulu kan interviewnya kan belum video Belum call ya? video call, belum. Berarti teleponan By phone, aja iya. gitu. Jadi Ngomong. kita janjian, oke Sania datang ke sini ya jam Oh, ke agen berapa, ini, ke ntar agen ditelepon. nanti dia telepon. Ya. Lalu interviewnya emang gampang, cuma gini doang karena gue bartender. Bloody Mary isinya apa? Ya kayak gitu loh. Nah, itu lo tahu dari? Emang udah tahu? Enggak. Apa ngafalin dulu? Enggak. Lah, Emang tahu ya karena tahu aja. Oh, emang tahu. Bukan karena karena sering mabok tuh dulu. Karena sering zaman muda, Bos. sering bacain menu apa ngafalin isinya Iya. kan? Oh ini Belajar Karena sering enggak? bikin. Iya, sering bikin. Iya. Jadi ditanya campuran-campuran. Ya, Cuma udah hafal. Udah hafal. Oh, Oh. ini. Nah, maksudnya itu kan koktail internasional Iya, ya. Jadi iya. gampang gitu kan. Ya udah akhirnya setelah interview dikasih kabar, oke Sania Terima. kamu diterima. Udah kalau nggak salah itu nunggu visa itu dan semua paperwork itu sekitar 2 bulan baru Oke. akhirnya berangkat. Iya. Tahun segitu tuh lagi baru pembangunan ya di Abu Dhabi, maksudnya jadi besarnya apa udah? Apa udah Baru bagus? mulai kayaknya iya. ya. Dan Emirates Palace itu kan cuma ada 2 kan hotel bintang 7 star in the Iya, world kan, bintang cuma 7. Emirates Palace sama Burj Burj Al Arab. Arab yang di pinggir pantai itu kan. Bintang 7 dia. Bintang Bintang 7 dia, 7? 7 star. Pusing. Puyer bintang 7. Bintang 6 ada nggak sih? Nggak ada ya? Enggak. Abis bintang 5 Tahu-tahu dia langsung bintang 7 aja sih. Iya. Itu Abis Burj Al bintang Arab. 5 langsung bintang 7.
Hah? Habis bintang Iya. 5 langsung bintang Iya. 7. Kayaknya sih. Bintang Karena- 7 hanya ada 2 di dunia. So far ya, itu Burj Al Arab sama Emirates Palace. Oh. Burj Al Arab. Tapi lo tau nggak sih pembagian bintang-bintang itu atas dasar apa sih? Biasanya satu dari fasilitas, yang kedua dari luas kamar, Ah. lalu fasilitas itu kan mencakup restoran, lalu harus ada beach club, ada semuanya harus lengkap. Oh, itu bintang 5. Bintang 5 harus seperti itu. Lalu kamarnya, kalau gua nggak apa ya, kamarnya itu harus minimal berapa square meter. Iya. Kayak harus ada gym, harus ada Iya, kolam renang. Yes. Iya, iya. Gym, kolam renang harus ada. Itu bintang 4 kayaknya ya. Bintang 4 udah ada. Ada. Udah ada Bintang 4 kolam ada. renang. Ada, Iya, ada. iya. Iya. Wih, di banyak. Oh, ada beberapa ternyata sekarang. Tapi ini kan versi sebenarnya Versi The nggak ada Travel. ya. Sebenarnya secara resmi ada nggak? Ada Emirates Palace sama Burj Al Arab. Iya. kan, Nggak secara resmi ada nggak bintang 7 sebenarnya? Atau mereka bikin-bikin aja? Atau gimana sih? Belum. Secara Belum ini sih. kan bintang 5 kan ada penilaiannya tadi kan harus ada Nah, sertifikat kayak kalau bintang 4, 5 gitu ada. Ada sertifikat. Jadi ada, kalau biasanya kan di luar atau di sini ya, government itu kan ada kan sertifikasi bintang 5. Dan Iya. itu harus diperpanjang. Misalnya itu berapa tahun, itu nanti dia akan penilaian lagi. Oh, dicek lagi Kayak waktu fasilitasnya. gua terakhir di Discovery itu kan pas gua di sana, pas lagi ada sertifikasi review ulang lah gitu loh. Jadi kita benar-benar dicek. Oh. Jadi si penilik ini gitu kan, dia datang ke hotel, nginep 1 minggu, dia cek semua standar dari hygiene, HSE, Iya. itu dicek semua. orangnya Security. ketahuan nggak atau dia undercover gitu? Enggak, dia ada. Oh, kira dia yang penilainya tuh yang Kalau diam-diam gitu. itu sih quality assurance ya. Jadi kayak mystery guest Iya. biasanya. Oh, itu ada lagi. Nah, itu ada perusahaannya kalau nggak salah di Inggris. Jadi kita nggak tahu mystery guest itu siapa. Dia check in aja. Kayak nginep biasa gitu. Kayak penginap biasa. Dia nilai apa nih kalau itu? Kalau mystery guest itu? Biasanya dia nilai dari service sama ini, service pelayanan tamu dari dia check in sampai check out. Oh. Lalu misalkan ya dia lihat juga misalnya mungkin ada kamar bocor atau Iya, apa iya. yang tidak nyaman, mungkin AC tidak standar, ya kayak gitu. Ada tuh Lang di film Lang yang kayak Apa? gitu, yang ada mau inspeksi nih, entah yang ini terus sama jagoannya ini dikasih kutu busuk di ininya, Di kasurnya? di kasurnya biar dapat nilainya jelek. Jelek. Kenapa biar jelek? Hah? Kenapa biar jelek? Alasan. Itu film apa ya? Kok malah biar jelek? Gue nanya lagi enggak, karena dia pengen pakai kamar itu untuk ngebunuh siapa gitu di sebelah mana gitu. Jadi perlu ada gonjang-ganjing lah di Iya, di hotel itu. Oke. Oh, iya. Ya. Nama apa? Ntar gue tanya dulu ya. Jangan, lu mau nanya siapa coba? Bukan lagi Kalau film mau nanya siapa? Melon nggak mungkin. Melon kan nggak mungkin itu. Melon nggak mungkin. Oh, berarti- Orang ditanya rame nggak ya? Sedang-sedang aja. Berarti ada ya bener ya kayak gitu ya? Dia pura-pura. Iya ada, itu namanya company-nya LQA. Jadi kalau kita buka web saja itu pun dikunci sama dia. Leading Quality Assurance. Dia punya website tapi dikunci. Dikunci maksudnya nggak sembarangan orang bisa ngelihat ke situ. Mungkin akses yang itunya kali, penilaian-penilaiannya Ya, gitu. hanya itu aja. Setahun berapa kali biasanya datang yang begitu? Ketahuan nggak? Nggak Biasanya ketahuan setahun juga? sekali. Tapi biasanya kan hotel kan suka pinter nih cari bocoran, mau datang nih gitu Ah. kan. Misalnya di bulan ini. Nah, jadi 1 bulan itu kita Wow, servisnya bagus. menerka gitu kan. Ini Iya. yang mana. Pokoknya yang tamu itu yang paling biasa aja. Nah, justru Justru itu dia. ya? Iya. Nggak mungkin yang kelihatan kaya, mesen kamar paling mahal. Yang gaya-gaya gentleman Inggris itu enggak. Biasanya kayak Karena mau dilihat pelayanannya gimana Iya. sama orang biasa nih. Iya. kayak ibu-ibu Oh. atau mungkin kadang ada nenek-nenek. Tapi itu ketahu jadinya? Pernah ketahuan? Enggak, nanti saat check out dia akan bilang saya Saya- tamu LQA. Oh, dia ngomongnya Dia langsung? bilang, iya. Kirain ngomongnya setelah pulang baru Enggak. ngabarin email gitu. Enggak, dia bilang langsung? Dia bilang langsung. Front office langsung telepon, "Woi, ternyata ini, oi." Kayak gitu. Ah, kalau gitu kita bisa pura-pura, Bang. Iya, kita check mau tahu out. nih. Lu lihat deh gitu pas lagi check in nih berdua. Itu lihat itu kayaknya agak bocor. Terus pas jawab gitu, saya tamu LQA. Iya. Iya. Wah, udah telat, sorry, saya udah kecewa. Pasti orang bule gitu, orang luar? Enggak? Enggak juga. Oh, bisa orang lokal juga? Bisa orang lokal, maksudnya bisa nationality mana aja. Oh, nasional manapun Iya, bisa? manapun juga. Ih, canggih juga perusahaannya ya? Tapi itu kerjaannya enak banget ya. Apa? Yang jadi kerja aja dapat tugas itu. Enak banget nginep di Nginep hotel, di hotel. dapat flight ya kan? Kan dia Iya. pasti nyobain restorannya, Iya, makan, iya. ya kan? Nyobain kolam renangnya. Iya.
Ya. Semua fasilitas dicobain sama dia Dicobain kan? sama dia. Oh, berarti latihnya itu aja. Siapa tamu yang semua fasilitas dicobain. Yang jarang-jarang spa. Iya kan spa, terus fitness. Iya, biasanya dia coba semua. Iya kan? Kan jarang-jarang tamu nyobain bener-bener semua. Makanya kalau ada nenek-nenek ke fitness, nah ngaku loh. Tapi nggak olahraga ya? Tapi nggak olahraga, Cuma ngeliat lihat-lihat doang. alat doang. Ngaku loh. Iya. Oh iya jatuh. Oke, udah Oke. ke Abu Dhabi. Udah Abu Dhabi, Habis ya. dari Abu Dhabi, Di Abu Dhabi itu 8 tahun tadi 8 ya? tahun. sempet di Singapura. Jadi in between si Emirates Palace dengan si Jumeirah ini sempet ke Singapura 8 bulan kerja. kerja. Oh, antar dua hotel itu pulang dulu. Ke Singapura. Iya. Sempet pulang lalu sempet kerja di Singapura. Oh. Di hotel. Waktu itu enggak, jadi dia kayak Lebanese Bar and Resto. Oke, Lebanon itu. Ya, Iya. Oke. gitu. Jadi waktu itu ini juga. bukan, udah asisten outlet manager. Oke. Ya, udah naik jabatan deh. Oke. Ya. 8 bulan di Singapura. Itu izinnya gimana sih kalau visa-visa yang kayak gitu, kerja gitu? Visanya Company yang urus. Oh. Jadi kita kalau bisa sama di Abu Dhabi, di Singapura, jadi kita apply, diterima, HR mereka yang urus. Oh, yang ngurus ininya. Jadi kalau kita pengen cari kerja di luar sendiri, kita yang ngurus sendiri itu, visa-visa itu. Waktu Jumeirah, saya nggak lewat agent, jadi saya itu direct hire. Jadi saya apply, diterima, berarti saya yang ngurus sendiri di Iya. sini. Itu ribet juga loh. Iya. Iya, jadi Apa, kayak visa kerja ininya? enggak, visa tetap mereka yang keluarkan, tapi sebelum visa keluar, kita kan harus completein dokumen kan. Nah, itu kayak semua harus di-translate tersumpah, harus ke Kemenlu, harus ke sana ke sini. Baru kirim ke sana, visa proses baru keluar. Oh, iya. Oke, dari Singapura balik lagi ke Abu Dhabi. Ke Selesai Jumeirah di itu. Abu Dhabi, berarti 2015-an ya? 2015. Oke, itu kemana? Itu saya sempat bikin trekking company, jadi hiking company. Jadi sebenarnya kayak travel agent, tapi lebih ke pendakian Khusus, gunung. iya, khusus naik gunung. Jadi pendakian misalnya orang datang mau aja. naik gunung ke sini. Ya, tapi marketnya itu bule. Tapi gunung di Indonesia? Gunung Indonesia. Oh. Kayak Semeru, Rinjani. Kan lu selama ini kerja. Iya, Maksudnya bukan naik gunung. Bukan naik gunung. Kan kalau di luar itu, waktu gue di Abu Dhabi, itu tiap weekend itu gue naik gunung. Jadi gue ada komunitas. Kan nyari komunitas nih. Kita ketemu lah gitu. Yeah. Gue ketemu dengan satu komunitas namanya Abu Dhabi Dubai Adventurers. Oke. Itu ya boleh semua lah di situ. Jadi setiap weekend itu kita, Naik gunung? iya. Di ke Abu Dhabi Oman. ada gunung? Enggak, udah pinggiran ya. Jadi kayak Oman, Ras Al Khaimah itu banyak sih gunung. Gunungnya gunung yang batu-batu gitu? Yes, gunung batu yang botak-botak gitu. Iya. Coklat dari jauh gitu Iya. warnanya. Oh, yang bukan yang banyak pohon gitu Bukan. ya? Bukan. Iya. Beda banget dengan kita punya. Iya, kalau kita kan dari jauh hijau gitu Hijau, gunungnya iya. ya. Kalau itu udah coklat batu gitu ya. Iya. Jadi naik gunung mulai dari situ. Sebenarnya sih dari udah lama, cuman karena kerja di hotel kan jadi nggak terlalu intens. Justru intensnya waktu di luar. Waktu di luar, lalu kalau misalkan cuti nih, misalkan cuti itu kalau kita kerja di luar dapat cuti 1 bulan. 1 bulan tuh nggak gue gunain untuk full pulang. 2 minggu pasti entah ke Jordan, entah ke Nepal, entah kemana, baru sisanya pulang. Untuk naik gunung? Untuk naik gunung doang. Oke, berarti gunung apa dulu deh? Gunung apa aja yang udah pernah naik daki? Yang tertinggi itu Kilimanjaro di Tanzania. Afrika, iya. Kilimanjaro Tanzania. Tanzania. Itu kan Seven Summit termasuk. Ya, termasuk Termasuk World Seven Seven Summit. Sampai atas. Sampai atas. Sampai puncak lu. Sampai puncak. Termasuk Seven Summit loh itu. Ya, Seven Summit itu 7 7 tertinggi. puncak tertinggi Iya. di dunia di Iya. 7 kontinen. Yes. Iya. Yes. Kilimanjaro. Kilimanjaro, Kartens, Kartens Kartens, Papua. 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 Oke. Everest. Everest. Sorry, Kartens itu Jaya Wijaya ya? Yes. Oke, Iya. Kartens. Everest, and then Vinson Massif, lalu Massif. Elbrus, Elbrus. lalu yang di US. yang di dot Amerika apa ya namanya gue lupa. Oh ya ada 7. Pokoknya ada Cari 7 ya? Seven Summit coba. Nah, Seven Summit of the World. Oke. Yang paling tinggi itu Everest. Everest 88. Denali. Denali 8848. 8848. Lo pernah Everest? Cuma sampai Everest Base Camp. Karena kalau ke Everest Puncak itu cost-nya itu sekitar Iya, mahal 8.000 $45.000 US. mahal banget katanya. Hampir Iya. satu. Hampir 1 M. Hampir 1 Iya, M. mahal Ya. banget. Iya, mending beli mobil sama rumah tuh ya. Iya. Itu best apa?
Base campnya itu 5.000, kalau nggak salah 5.495 ya. Udah 5.000. 5.000. Base campnya aja udah 5.000. Base campnya aja udah 5.000, udah gunung sendiri. Iya, udah gunung sendiri. Udah lebih tinggi dari Karsten kan? Iya. Iya. Kalau ke base campnya sih cost-nya itu 1.500 US lah, belum termasuk flight ya. Gitu. Itu perjalanannya naik turun itu sekitar 11 hari. 11-12 hari. Itu cost-nya itu tuh kayak daftarnya ya? Untuk daftar atau Ya, untuk apa aja sih? Oh, porter semua ya? Lalu tiket masuk. Oh, masuk ke area Ya, situnya. lalu kan kalau ke Everest itu kan kita terbang dari Nepal ke Lukla pakai connecting flight yang kayak gitu Iya, juga iya, cost iya. itulah. Lalu makan, guide dan sebagainya. Nah, kan bawa porter pasti ya? Awal lah. Berarti kalau ada orang yang udah sampai puncak Everest, porternya juga? Sherpa. Kalau Sherpa, di iya. Nepal mereka nyebutnya Sherpanya juga. Sherpanya ikut kan? Ikut. Justru sebenarnya orang yang berjasa itu yang naik turun Everest itu sebenarnya bukan pendakinya, Iya, Sherpanya. Sherpanya itu ya? Iya. Dia naik turun mulu kerjaannya. Mana bawa ini lagi? Bawa tas gede-gede. Kan waktu itu rame yang turis Malaysia ya, yang dibawa yang Iya. dia pingsan ya atau apa? Terus digendong? Digendong. Sama si Sherpanya? Jadi Iya, digendong. gendong orang dia. Sampai ke atas? Ke bawah justru karena sakit. Turun kan karena Turun. sakit ketinggian. Iya, gitu, ya. sempat rame gara-gara dia nggak ngaku ya pakai Sherpa atau apa si gitu. Malaysianya? Si orang itunya sempat rame tuh. Iya. Iya, dia nggak ngaku tuh. Ini yang Indo Trekkers ini di mana? Ini yang tadi saya bilang setelah 2015 kan pulang tuh, akhirnya mendirikan Indo Trekkers tuh, trekking company itu. Gitu. Oke. Ini Nah, di sini foto sama di siapa mana? mendirikannya? Ini Hah? aku. Mendirikannya kan teman-temannya pada teman manjatnya di Abu Dhabi. Enggak, jadi sampai sekarang, jadi saat waktu gue di Abu Dhabi, gue ketemu cowok. Nah, akhirnya Mabok? naik gunung lah. Iya, jadi mau kasih Terus akhirnya jadi partner gunung. nih. Iya. Naik Jadi gunung. partner, kita mendirikan ini di Oh, di Indonesia. gitu. Oh. Jadi perusahaannya sebenarnya sih PMA ya. Penanaman modal asing. Iya, iya. Berarti nama PT-nya PT luar negeri nih? Nama PT-nya Indo Trekkers Adventures. Oh, oke. Iya. Ini maksud gue fotonya di mana nih sih? Ini yang tengah ini, Ah, ini di Indo- Everest Base Camp. Oh, di Everest Base Camp. Ya. Bawa berapa orang? Waktu itu 1, 2, 4. 4 orang. Ini pengalaman lo pertama juga? Kemana? Ke base camp ini? Oh, yang ini Everest Base Camp pertama ya. Oh, jadi bareng-bareng lah sama yang 4 orang itu? Yes, betul. Wow. Buset, 5.000. Di base campnya 5.000. 8.000 banget ya. Iya, maksudnya Pajaknya 8.000 bang. 8.000. Iya, maksudnya ke base campnya tuh 5.000 Iya. meter kan. Ini dari sini ke Cawang loh. Lo jalan kaki tuh 5 lurus. kilo. Iya. Iya, Tapi ini iya. begini. Tapi begini. Dan dingin. Banget. Itu minus 18 dengan oksigen 50%. Itu kan yang harus istilahnya aklimatisasi itu Iya. ya, yang harus biasain Iya. diri dulu itu ya. Betul. Ya. Berapa lama itu proses aklimatisasi? Nah, waktu di Everest Base Camp, ada trek namanya Namche Bazar setelah ketinggian berapa. Di Namche Bazar itu kita diam dulu 2 hari di situ Untuk aklimatisasi. adaptasi. Oh, itu. jadi itu udah agak ke atas, Iya, diem dulu diem dulu. untuk biasain Iya. napasnya. Udah mulai gini-gini juga, Bos. Karena kurang oksigen. Iya. Ih, berasa banget gitu langsung dan beda. masalahnya gini loh, kalau nggak salah Namche Bazar itu setinggi Kerinci. Tapi Kerinci. Kerinci kita nggak pusing. Kenapa? Karena Kerinci itu kelilingannya laut. Kalau Nepal itu kan lock country, jadi Iya, landlock, iya. landlock gitu kan. Jadi mungkin oksigennya Ngaruh tuh ya jadinya. sangat berpengaruh. Rasanya bener-bener kerasa beda gitu Mbak, pas naik langsung hilang aja oksigen, rasanya kayak susah napas atau gimana sih susah rasanya? napas, lalu susah buang air udah nggak bisa mikir. Jadi misalnya gini, gua ini ngerasanya langkah gua tuh jauh-jauh gitu tuh. Iya. Padahal nggak cuma setapak-setapak, jadi udah mulai halusinasi. Oh. Biasanya- Bubur dong, bubur. Halusinasi. Halusinasi. Nasi dihalusin. Nasi dihalusin, ya. Nasi dihalusin. Oh, iya, iya. Ah. Iya. Oh iya jadi pusing juga. Semua berarti begitu dong berempat. Semua begitu. Jadi Kecuali Sherpanya ya, Sherpanya udah. jadi biasa kan Pada kenapa sih nih orang-orang? kalau dia pendaki gunung yang mau sampai atas, itu mereka biasanya latihan dulu 6 bulan. Jadi 6 bulan itu mereka latihan gini, ada satu ruangan, nanti udah ada mesin semuanya. Dia itu di ruangan itu kadar oksigennya Diturunin. diturunkan, lalu dia harus lari, nge-gym, semuanya di situ. Jadi untuk membiasakan diri kalau saya naik gunung di atas Capek, iya. dengan oksigen rendah, dia sudah terbiasa. Wow. Itu
Gila itu memang biayanya itu. sebenarnya itu memang alami ya. Semakin tinggi permukaan itu semakin rendah Oksigennya rendah. Oksigennya. Iya, betul. Oh, iya. Latihannya 6 bulan. Latihannya biasanya 6 bulan. 6 bulan, biasanya ada yang sampai 1 tahun. Kalau untuk nyampe puncak Everest tuh biasanya berapa lama orang? Kalau yang benar-benar kan kali tadi berapa 11 hari di base camp? Itu biasa 3 bulan. Untuk naik ke atasnya? Iya. Jadi gini loh, 3 misalnya bulan. ini kucuk Lama capek lah banget. di Everest Base Camp nih, Iya. si geng ini nih, Iya. gitu kan, si geng ini. Mereka nggak langsung summit. Iya. Mereka latihan dulu. Ngebiasain tadi tuh. Latihan dulu, lama di situ, udah gitu mereka naik ke camp 1. Dari camp 1 balik lagi ke base camp. Gitu. Nanti Untuk aklimatisasi iya, itu. selama 2 minggu misalkan kayak gitu kan. Mereka latihan seperti itu nanti Ke camp 1 tuh naik. Terus turun lagi. Iya. Nah, udah dirasa oke nih, you are fit enough gitu kan kata si Oke. dokternya. Pasti ada dokter kan. Oh. Nanti baru dia naik ke camp 2, ke camp 3 sampai akhirnya ke puncak gitu. Itu Tapi tracknya udah ada tuh. Tracknya udah ada. Jadi yang bikin lama sebenarnya itunya ya, Itunya. aklimatisasinya Dan ya. jalurnya kan itu kan gunung es, Ekstrim kadang-kadang ya? si krevasnya itu kan suka jatuh. Iya, Nah, itu iya. yang kadang-kadang ada avalanche Iya. itu kan longsor gunung Longsor, es. iya. Nah, itulah yang berbahaya. Itu yang kayak di film apa Everest itu ada Iya, kan kayak film gitu. Everest ya. Iya, memang itu nyata. Yang nyebrangnya pakai tangga itu bang. Iya, Itu pakai Iya. yang sepatu duri-duri itu. Heh. Orang pada nyari-nyari aja ya. Iya, kayak gua ya. Ya kalau lihat gunung yang biasa ya beda lah ya. Ini ke Everest. Dulu Zawin kayaknya nyampe sini deh, base camp juga deh. Sampai base camp ya. Zawin sampai Daun base camp kayaknya juga kalau nggak salah gua ya. lihat sampai base camp. Base camp Sampai juga base ya. camp, ya. Turun pakai helikopter. Iya. Itu dia pakai ke base camp juga tuh kalau nggak salah. 5.000 ya. 5.000 itu base camp loh sebutannya. Baru-baru base camp lah. Iya. Wow. Nah kalau di Indonesia gunung-gunung apa aja yang udah di Rinjani, udah semua kali ya, yang Kerinci, gede-gede ya? Semeru, lalu Jawa sih kayak Gede. Gede Pangrango udah. Gede Pangrango ya pasti. Ya. Ciremai, Papandayan. Papandayan. Krakatau juga? Krakatau udah. Tapi di anak Krakataunya ya, bukan di Rakata yang besarnya itu kan Iya, iya. bahaya, nggak boleh. Coba lihat tadi lagi ininya. Krakatau gue pernah tuh yang ikut tur-tur itu Iya, ke iya. atas. Gua juga ikut itu tuh. kan? Iya. Iya, pernah gue juga bang Mana? Krakatau bang. Ya, di Krakatau. Krakatau pernah ke atas tuh ikut tur Batur, Gunung Abang, Gunung Agung, Agung, Bali ya? Gramedia. Hah? Gunung Agung. Gramedia. Gramedia. Terus Iya. ini apa? Toga Mas. Toga Mas. Bener, gue lagi mikir itu Toga tadi Mas Toga di Mas. mana? Ada toko buku Ada juga. toko kecil-kecil gitu. Toko kecil-kecil tapi lumayan banyak bang Toga Mas bang. Toko Ada. buku SB. Lihat lagi dulu. Terus Lokon. Batu Karu. Lokon di mana? Manado. Sulawesi Utara. Sulut. Tomohon ya. Batu Karu? Bali. Oh, Batu Karu Bali juga. Kok lu nggak tahu? Gue taunya Batur sama Agung. Papandayan Sini Garut. Kok Garut sih? Garut. Apa bukan namanya? hotel itu. Wah, ada Emang juga ada hotel ya? di Bandung. Ada hotel Papandayan. Oh, Di Bandung. Iya, di Bandung. Ada. Iya. Terus yang gunung-gunung di UAE dan Oman. Hajar Mountain. Hajar Mountain ini bentuknya kayak apa? Hajar Mountain itu sebenarnya kayak pegunungan, kayak kita punya kayak pegunungan Bukit Barisan. Bukit Barisan. Nah, itu kan ada beberapa Oh. gunungan. Itu kayak Hajar itu kayak Hajar Mountain itu satu pegunungan itu namanya Hajar Mountain gitu loh. Jadi bisa ke sana, ke sini. Oh, Nah, jadi dia nggak begini, begitu? Nggak. Lurus ujungnya? Enggak, jadi dia kayak lurus gitu. Ya kayak Bukit Iya, Barisan iya. lah. Ya, Iya, kayak iya. Bukit Barisan. Oke, terus Wadibih. Wadibih, Wadi itu dalam bahasa Arab artinya lembah. 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 Jadi di Di sana mana banyak tuh? kayak lembah. Di UAE juga. Ini Uni Emirat Arab itu, Iya. itu Abu Dhabi ya? Uni Emirat Arab itu kan ada 7. Oke. Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah, Ajman, Al Quwain, Sharjah, Fujairah. Oke. Ya. Jadi tapi yang terkenal tuh Abu Dhabi dan Sama Dubai, Dubai. ya? Abu Dhabi dan Dubai karena mungkin developmentnya dia lebih Iya. ini ya. Iya. Wadibih, terus Wadi Shah di sana juga. Di sana juga. Wadi Nakob Nakab, ya. sama di situ juga. Terus ke Nepal. Nah, Itu yang base camp tadi tuh. Annapurna. Annapurna Base Camp itu yang 5.000 itu. Enggak, kalau Annapurna itu sekitar 4.000-an. Ini adanya di gunung apa? Himalaya Himalaya. pegunungan. Sebenarnya nama Kita mah tahu garam doang di Himalaya. sebenarnya nama pegunungannya tuh Himalaya ya. Himalaya, terus nama gunungnya ada Everest puncak. Oh. Kanchenjunga, ada Oh. ada Annapurna yang seperti itu. Sama lah kayak si Bukit Barisan. Bukit Iya. Barisan. Cuman yang paling tinggi memang yang si Everest ini. Puncak itu, Everest ya. ya.
8.864. 8848. 8848. Berarti yang Annapurna itu saat barengan waktu naik yang apa Everest Base Camp. Oh enggak, beda Itu beda tahun. lagi. Oh beda tahun itu. Beda tahun. Tapi itu bagian dari Iya. menuju Everest, enggak? Beda lagi. Beda arah. Emang beda arah itu ya. Arah, Beda gunung ya? Beda gunung, beda arah. Oh. Annapurna ini berapa tingginya? Waktu itu Mana lihat yang tadi Berapa lagi? tuh? 4.000 tuh. 4.000 ya. 4.000-an. Base camp-nya tuh 4.000-an. Enggak sampai 5.000. Berarti Annapurna tuh apa puncaknya? Ada lagi? Ada lagi. Nah, oh itu berapa dia? Ya, itu 7.000 apa 8.000-an juga sih. Oh, itu segituan 8.000-an juga? Iya, heeh. Karena di Himalaya itu memang rata-rata 8,000 7.000 meters gitu. ya. Oh, itu beda tahun. Jadi itu emang tujuannya ke base camp Annapurna aja. Iya. Terus ini berikutnya ke Everest. Belum sanggup lah gue. Iya. Belum sanggup duit, teman belum sanggup Iya. diri. Kalau langsung ya. Oh, makanya sebutnya Everest Base Camp. Memang nih untuk ngarah ke Everest, ini base camp-nya gitu ya. Iya, kayak Annapurna. nyebut base camp tuh kayaknya Kayak masih di bawah. Tongkrongan, Iya. kios. Iya, kayak masih kayak di bawah dari- gitu. Bisa naik Gojek tuh ke base camp. Iya, gitu, base camp. kan. Masih ada ibu-ibu jualan ya kalau di sini kan. Gitu, iya, iya. Ini mah udah base camp Everest ya. Ah. Itu emang base camp Everest tadi kan 5.000. Ya. Iya. Itu udah pertama. Apa di bawahnya ada base camp lagi? Enggak. Kita kan startnya dari Lukla. Lukla tuh udah berapa tapi? Lukla Udah tuh tinggi juga tapi? Udah tinggi juga. Oh. Udah tinggi. Sekitar 2.000-3.000-an lah. Oh, Iya, iya. iya. Jadi ke Lukla itu pakai kendaraan. Pakai flight Dari Nepal. dari Kathmandu. Kathmandu. Oh, dari Kathmandu. Iya. Ya. Nepal, Kathmandu, Nepal ya. Iya, ibu kotanya kan. Iya, iya, iya. Oke, dari Everest Base Camp udah, terus sekarang ke Tanzania. Kilimanjaro. Kilimanjaro. Ini ada filmnya juga ini Kilimanjaro. Ada Enggak ya? loh, ada. Enggak Cuman gue lupa isi. Dah tahu Coba, ah. phone Lu friend. ya. Telepon melon Nggak, lagi. nggak, Ada film Kilimanjaro. Judulnya Kilimanjaro. Kilimanjaro. Oh, gua nggak tahu kalau Yang itu. tentang binatang-binatangan, banyak binatang. Ini kalau Kilimanjaro bentuknya Dia- pohon-pohon. Enggak, awalnya pohon. Karena sebenarnya dia itu volcano. Oke, gunung Cuma berapi. Gunung berapi. Iya. Karena dia tinggi, Iya. akhirnya atasnya es gitu. Oh. Sebenarnya dasarnya dia gunung berapi. Sama kayak ya gede, Iya. Iya, Semeru, tapi gitu. karena tinggi banget ada esnya. Atasnya es. Emang rata-rata kalau gunung berapi itu tidak terlalu tinggi? Rata-rata di mana-mana. Ada juga sih yang tinggi kayak Mount Ararat yang di Turki itu kan Gunung berapi juga. gunung berapi dasarnya. Oh. Mungkin karena letaknya berbeda dan lebih tinggi kali ya. Jadi akhirnya dia Kilimanjaro ini berapa sih tingginya? 5895. Ya sebase camp. Cicai. Cincai. Sebase camp ini. Sebase camp Everest ya? Iya. Berapa hari tuh sampai atas? Lewat jalur whisky itu kita naik turun itu Jalurnya udah whisky. Iya, kan udah Gimana, Bang? biasa. Jalur whisky. Ini. Jadi ada jalur whisky, ada jalur Coca-Cola. Oh gitu? Iya, namanya bener. Ada whisky cola ada juga jalurnya. Lewat tengah. Lewat tengah. Biar nggak terlalu enak. Iya, iya, iya. Apa bedanya ada yang lebih susah atau ada yang lebih apa? Ya kalau si jalur whisky itu dia cepet nyampe, tapi dia lebih curam. Oh, sih. curam. Ya, Ya, harus tapi lebih naik turun cepet. tebing kali ya. Kalau misalnya si jalur ini Cola lebih agak datar. Lebih landai. tapi lama. Oh, milihnya jalur whisky. Itu juga gua salah ini. Harusnya pengennya ke Gua Coca-Cola. pikir whisky itu jalur yang landai. Tapi udah keburu booking itu ya udahlah gua jalanin. Nggak bisa pindah ya di hari H? Misalnya udah booking itu terus di hari H. Di schedule gitu. Kayak pakai toko apa? Pakai Traveloka. Masalahnya kan gue bawa orang yang daftar udah tahu duluan. Oh kita lihat jalur whisky, mereka kan excited gitu. Ya Oh, udah nih- gue nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Ketipu semua. Ketipu sama diri sendiri. Berapa orang waktu itu? 2 orang Indonesia, 4 orang, 1 Spanyol, 1 orang Austria. Tapi memang susah itu berarti lewat whisky. Apa Iya. benar-benar manjat ya? Apa masih Ada jalan? yang sampai manjat-manjat Ada gitu. yang parah. Jadi kalau pernah naik Rinjani itu ada namanya Bukit Penyesalan. Itu kan setengah mati nih. Curam banget soalnya. Ya, maksudnya curam dan nggak berhenti-berhenti lah itu tanjakan. Sampai temen gue orang Indonesia yang satu tuh bilang, gila kita naik Bukit Penyesalan Rinjani itu udah setengah mampus. Ini 7 kali lebih sulit. Jadi naik setinggi-tingginya. Jadi kita tuh kayak menyeberang antara tanah dan tanah, Iya. tapi lewat tebing yang setinggi-tinggi lalu turun sejauh-jauhnya kayak gitu. Ininya apa? Tanah, pasir? Apa? Konturnya ya campur lah, kadang pasir, kadang batu. Kalau pasir kan suka melorot-melorot gitu Ya, kan? itu pas mau puncak, karena kan volcano kan, Iya. sama kayak kita naik Semeru, kayak iya, gitu. iya. Berapa Kalau- hari tadi nyampe atas?
total naik turun itu 6 hari ya, 5-6 hari deh. Cepet juga ya, 5.000. Iya kan di situ. 6 hari. Kalau 6 hari di rumah mah cepet. 6 hari di sana lo rasain. 6 hari ditanjakan ya. keluarnya gitu kan. 6 hari ditanjakan. Iya. Ada nggak sih perasaan gitu? Gue ngapain sih begini-gini? Ada. Kadang itu perasaan itu kalau udah mau puncak tuh 100 meter mau puncak mau di gunung manapun, gue selalu ini apaan sih? Jadi gue kayak suka Padahal udah deket ya? Iya, memaki diri gue sendiri. Iya. Ini hobi apaan sih? Nyiksa diri sendiri. Mendingan Iya, gue iya. di rumah. Pokoknya ini terakhir kali gue naik gunung. Abis ini udah gue kelar gitu yang seperti. Iya. Tapi seminggu kemudian mikir lagi. Kemana lagi? Kemana lagi? Minggu depan mau maki-maki di mana lagi ya? Udah langsung kepikiran lagi. Iya. Wow. Oke. Machu Picchu. Nah, ini Machu Picchu bukannya itu apa? Peru, yang Ancient Inca. Iya, Iya. itu. Inca Emang ada Trail. gunungnya ada juga? itu? gunungnya. Jadi Inca Trail, maksudnya si Machu Picchu itu ada berbagai jalur, gitu kan. Kita ngambil jalur Inca, yang suku Inca zaman dulu itu. Jadi kita kayak napak tilas suku Inca Iya. itu ke sana itu seperti apa, gitu. Nah, Machu Picchu-nya ini nama gunung. Nah, Machu Picchu-nya itu nama daerah atau gunung atau Komplek dulu tuh lah. kayak komplek peradaban lah, kayak gitu. Berarti Nah. itu naik untuk nyampe ke sini. Untuk nyampe ke sini. Oh, untuk nyampe ke sininya Untuk itu. nyampe ke sini. Oh. Nah, di atasnya ada itu. Si bangunan-bangunan Bangunan ini. ini. Iya, ada. Berarti ke situ tuh, bukan ke ujung yang... Oh, enggak, sampai ke sini aja nih. Jadi kita keliling-keliling si Ancient Inca ini. Oh, yang Oh. curigai ini adalah teknologi alien. Iya, Katanya peradaban. Nggak mungkin di tahun segini udah bikin Bisa bangun. bangun di atas Iya. gunung ketinggian ini gitu. Emang alien ada ya? Ada tuh salah satunya nih, Rahman. Rahman nih sebenarnya kita kita curigai alien, Mbak. Iya. Rahman nih. Dan bisa dipastikan ya. Kesini tuh naiknya itu juga ya, maksudnya benar-benar kayak naik gunung Iya, biasa gitu, trekking ke kayak trekking naik gitu. turun, naik gunung. Begitu lo sampai atas, begitu sampai si Machu Picchu atasnya ini, itu apaan sih sebenarnya? Ini kayak Kota ya? Kota dulunya itu ini kan dulu kan reruntuhan kalau nggak salah ya. Gue Iya. lupa lagi nih sejarahnya nih. Ya. Dulu itu si Spanyol ini masuk nih. Mereka tinggalin lah ini. Saat si invasi Spanyol ini, mereka tinggalkanlah si penduduk ini meninggalkan ini, hanya jadi reruntuhan ini. Jadi- Dulunya kota. Di atas gunung itu? Iya. Ngapain lang dia lang? Iya. Di situ kan Hidupnya ke dari warung mana? jauh. Air. Iya. Airnya ada nggak? Jauh. Sumber air ada di situ? Ada. Oh, ada. Ada. Sumber air sudah dekat. Ya. Sudah dekat di gunung. Berarti kan nggak mungkin cuma segitu doang. Berarti di pinggir-pinggir juga ada. Banyak. Oh. Cuma yang mungkin karena ini luas ya, dan terkenanya ini, dan ini kan termasuk 7 keajaiban dunia. Iya. Jadi orang pada kesana. Oh, jadi sekitar situ sebenarnya peradabannya ada juga yang Banyak. bangunan-bangunan ini. Banyak banget. Oh, bukan tiba-tiba di ujung ada ini sendiri Enggak, gitu. banyak. Oh, Banyak. gitu. Dan udah berbentuk reruntuhan juga. Iya. Udah tinggal situs-situs aja gitu. Iya, udah tinggal situ. Kalau ini berapa jauh? Seberapa jauh nanjaknya? Ini tuh tripnya, ntar gue lupa ya, sekitar 8 harian lah. Karena kita kan aklimatisasi dulu. Oh, ini pakai aklimatisasi Ya, juga. jadi dari Lima itu kita naik flight dulu. Kita flight dulu ke Cusco. Udah Cusco, lalu kita diam dulu di situ. Kayak gitu. Karena di Cusco sendiri kan udah tinggi. Iya. Jadi dulu ada orang yang tinggal di situ. tinggal di situ. Iya. Di ketinggian berapa ini? Machu Picchu itu nggak terlalu tinggi sih. Jadi dia gini. Tunggu, nggak terlalu tingginya standar Iya. siapa Ya, dulu nih, Mbak? 4.000-an lah. Ya tinggi dong. Tinggi. Oh, iya, benar. Orang yang udah naik base camp Everest, Pak, nggak terlalu tinggi itu, Pak. 4.000. Udah segunung juga di sini. Segunungnya ya sih. Iya, 4.000. Karena di 4.000. sana banyak gunung yang kayak 5.000, 6.000 itu. Karena kalau kata orang Nepal, standar yang dinamakan gunung itu setelah ketinggian 3.000. Oh. Kalau di sini kan yang 2.000 meter tetap disebut gunung, Gunung. kan kayak Gunung Salak, Gunung Iya. ini. Kalau di sana enggak. Bukit lah Mereka kayak gitu. nyebutnya ya bukit. Ya, orang Nepal, dia punya Ya, orang- Everest. Iya. Ya kita. Iya, jadi dia Bu. 3.000, 2.000 mah belum gunung, Pak, gitu. Kalau Kartens berapa? 4884. Itu paling tinggi kita tuh. Iya, itu paling tinggi kita. Kartens ada saljunya juga, saking Iya. tingginya. Iya, saking tingginya. Iya, ada saljunya. Iya. Machu Picchu. Oke, lihat lagi tadi. Berarti orang-orang yang biasa tinggal di atas itu yang oksigennya tipis Begitu ke turun. bawah. Wih. Wah, ini Ayo lari, kelebihan. ayo lari. Itu surga banget tuh, ya Allah, enak Oh iya, berarti turun dari Everest tuh berasa banget ya langsung. Iya, iyalah.
Gimana orang yang udah bertahun-tahun yang pasti kan udah evolusi paru-parunya kan? Iya, iya. udah. Udah ini. Oh, makanya atlet-atlet itu kalau latihan meningkatkan VO2 max itu ke arah yang tinggi. Iya, cari yang lebih tipis Ya, oksigennya ya. supaya dia katanya paru-parunya bisa mekar. Mekar, Iya. ya. Begitu Betul. di bawah jadi lebih Iya. lebih gampang karena asupan oksigen lebih banyak. Betul. Oh, begitu. Karena banyak yang ke puncak. Untuk latihan. Kawin Bukan itu kontrak. pila. Kawin kontrak ternyata. Kontrak anjing. Iya. Oke, ini di antara perjalanan ini ada yang dibukuin nggak? Ada. Yang mana? Semuanya. Setiap- sebelum novel ini nih, sebelumnya Iya. saya nerbitin buku ini apa namanya Gede Pangrango dan Salju Everest. Gede Pangrango dan Salju Salju. Everest. Itu cerita Itu dari... cerita pendakian saya dari pertama kali saya naik gunung sampai akhirnya saya ke Everest Base Camp. Oke. Oh. Tapi sebenarnya setelah Everest Base Camp masih ada gunung yang di ini. Atau udah terakhir? Fuji. Jepang? Iya. Gue mah foto doang. Dari jauh ya? Dari jauh. Dari Gue nggak kelihatan nih sebelah sini. Ini sebelah Orang sini. mah foto ke Gunung Fuji dia naik. Dia masih jauh nggak sih dari tempat orang-orang foto itu? Iya jauh. Kan beda arah Beda pasti. arah dia. Kan kalau Foto foto kan- itu kan daerah Kawaguchiko kan. Iya. Nah ya itu masih. Lake Kawaguchi lah. Ya, Lake Kawaguchi itu kan. Nah, itu beda arah nanti ini. Oh, naik dia pan. Iya kalau kita foto-foto kan. Dia mah naik ke Fuji. Iya. Sebelah sini. Ini lagi bagus awannya lagi nggak ada. Iya, Ya, gitu kan. Iya kan sempat ke situ dulu gue. Ke Kawaguchiko dulu karena pengen itu kan spot foto sejuta Iya. umat itu ya itu. Jadi kelihatan semua satu Yes. gunung blek Iya. gitu kelihatan. Iya. Nah lu sampai atas? Dah. Baru, Bapak udah Enggak 2017-an lah. 2017. Tapi itu 2018 apa gue tapi lupa. setelah Everest itu. Setelah Everest Base Camp 2018. Ya ampun. Itu berapa tingginya Fuji? Fuji mah nggak tinggi. Berapa dulu? Udah ngomong nggak tinggi. Nggak tingginya berapa dulu? Coba di Google biar. Coba tinggi Gunung Fuji. Nah, Wes, gimana langsung. cara? Ya, 3884. setinggi ini apa? Kelinci. Tapi kan udah ini karena ininya iklimnya ya. Iya, ini bagi orang Nepal ada gunung oke lah. Ini Tapi mah naon ya. sih? Tapi dia Iya. udah bersalju karena memang iklimnya Iklimnya ya. Iya. Ya gitu. 3776. Secara ini Buset, berarti apa? si Everest 2 kali ini. Gitu kalau Lebih. ngeliat Fuji ya, Iya, ngeliat gila, Fuji segabrek gokil. Udah begitu tinggi aja. banget ya. Wah, anjir, gila bisa begini, gede banget. Everest 8.000. 8.000 8.000. menjulang lagi berarti. Ininya apa? Medannya. Kalau ke Fuji, naik Fuji. Pertama sama sih apa namanya kayak forest montana ya. Sorry apa nih kayak hutan lah. Iya, iya. Lama-lama baru dia gundul, baru dia salju kayak gitu. Dia selalu bersalju ya? Iya, selalu bersalju. Ujungnya itu makanya. Ujungnya doang Iya, itu. Iya. Bisa begitu ya. Oke, buku hitam putih Emiliano ini. Bukan? Bukan, tadi yang Gede Pangrango. dan Salju Everest. Padahal sebelumnya Yang kedua. udah ada novel. Sebelumnya udah ada. Tahun 2005 nih. Iya. Oke. Gede Pangrango dan Salju Everest. Terbit Itu tahun berarti 2000. kisah pendakian ya, yang Kisah itu. pendakian. Semua gunung yang ini ada masuk ceritanya. Dipendekin sih sama Ya. editor. Oh, tapi lo Jangan ceritanya. tapi Ini lo dibuang ceritain aja semua? gitu. Ya. Oh, oke. Iya. Nah, yang ketiga ini Ya, 2024. Romansa Stofia Romansa ini. Stofia. Lagi bikin Des Indes. itu apa artinya? Itu hotel mewah pertama di Batavia. Sekarang jadi hotel apa? Enggak, sekarang MRT Duta Merlin. MRT Duta Merlin. Dulunya di situ. Lalu digantikan jadi hotel Jakarta atau apa gitu ya. Lalu akhirnya diganti dengan pertokoan Duta Merlin. Duta Merlin Sekarang itu. udah nggak ada Duta Merlin kan, jadi MRT. Dulu posisinya di situ. Oh. Ini beda lagi kali dia ngambil namanya doang kali Des Indes Des Indes. Ini replikanya lah ceritanya dia bikin kayak gitu ya. Coba Duta Merlin sekarang Des namanya. Duta Merlin. Fatmawati. Enggak, Harmoni dong. Duta Merlin. Di base Fatmawati mah. Iya, Fatmawati mah. Nah ini dulunya nih. Lagi nulis ini. Karena gua anak perhotelan sih sebenarnya. Oh, ya juga ya. Iya. Apa? Lo ini kan cerita kan? Cerita, Coba tapi dibikin fiksi. Iya, fiksi tapi latar belakangnya ini. Perhotelan gitu kan. sama seperti si Stofia. Stofia ini, Romansa Stofia ini. Iya.
latar belakangnya sejarah beneran, Iya. tapi ceritanya itu fiksi. Iya. Oke. Ya. Pernah nggak keluar negeri tapi nggak naik gunung? Apa sekarang kayaknya keluar negeri emang tujuannya naik gunung kayaknya. Enggak juga, maksudnya sekarang ya kan gue kalau waktu ngajak anak gitu kan ya cuma jalan-jalan hore doang. Oh iya. Jalan-jalan hore kemana? Ke gunung Oh yang iya. 2000. Yang 2000 ya. Anak gue nggak suka naik gunung soalnya. Yang 2000 ya. Jalan-jalan hore aja kemana ya, gunung 2000-an lah. Iya, orang nganggapnya ya, dia nganggapnya biasa aja itu mah jalan-jalan dah kita. Enggak lah. 2000. 2000 ya. Oh malah anaknya malah nggak suka. Nggak suka. Nangis dia naik Gunung Batur, udah gitu kapok. Oh gitu. Kan ada juga suka lihat tuh yang bapak sama ibu ngajak anaknya masih kecil banget. Ya, ini. Walaupun banyak yang protes ya di netizen ya, karena kesian masih kecil. Diajak-ajak naik gunung. Mengenalkan alam. Iya. Oh. Iya. Dia alam badukun. Nah. Ya. Bukit Oke, Kapur, kalau si Bogor. Stovia ini lo memang mengulik sejarahnya. Iya. Sejarah ini prosesnya ini dari ide nih sampai launching kemarin 1 Juni itu 3,5 tahun. Karena Nulis full ini. riset ya. Oh. Jadi Stovia itu adalah universitas sekolah Kedokteran. tinggi, sekolah tinggi pertama di Indonesia, Di Hindia Belanda. di ya. Hindia Belanda Iya. waktu itu. Dari tahun berapa dia ya? Dia dari 1902 sampai 1926. Berarti sebelum Isa dong. Hei, jam 19 7 sampai iya, setengah 8. Iya. Isa kan 1915. Iya, tergantung Isa di mana dulu. Isa di mana dulu. Iya, benar. Kalau daerah-daerah timur lebih cepat tuh. Iya. 1902 udah namanya Stovia. Udah namanya Stovia. Berganti nama jadi Stovia. Berarti Belanda sebenarnya ini juga dong, ada baik-baiknya juga bikin perguruan tinggi di Indonesia. Sebenarnya sih yang jahatnya banyak. Oke. Tapi yang baiknya ada juga. Ya, mereka mungkin punya nurani ya untuk membangun pribumi, memberi pendidikan yang seperti itu. Iya. Hubungannya sama si politik etis itu ya? Ya, Yang- karena kan politik etis itu kan 1901 itu dicetuskan sama Van de Venter, lalu si Ratu Wilhelmina setuju nih, gitu kan. Ya, woi para gubernur nih, lu harus balas budi nih sama semua Indonesia. rakyat di negara jajahan kayak Oke. gitu. Iya. Akhirnya cetuskanlah politik etis itu kan, ada mencakup emigrasi, transmigrasi sama Edukasi. emigrasi, irigasi dan edukasi. Oh, irigasi itu urusan Perairan, Perairan, ya, iya, apa iya. namanya, sawah. sawah itu Kayak gitu. diperbaiki ya. Mungkin itu juga yang menyebabkan kita mulai ada kebangkitan nasional di 1908 Budi Utomo. Mungkin itu yang ada pengaruhnya juga nggak sih? Sebenarnya sih ini juga saya angkat di sini ya, juga angkat di sini. Budi Utomo itu tercetus karena ada isu rasialisme di Stovia. Di Stovia, justru di sekolahan ini. Di sekolahan ini. Oke. Jadi ada disintegrasi. Jadi Oke. siswa Stovia itu zaman itu cuma ada 5 suku nih. Jawa, Minahasa atau Manado, Minangkabau, Ambon, dan Sunda. Oke. Ya kan? Nah, anak Jawa zaman dulu itu diperlakukan tidak adil Oleh sekolah. sekolah, oke. Oh. Anak Jawa tidak boleh bersepatu dan bersendal. Jadi mereka itu nyeker Oke. dari sekolah. Pokoknya sementara anak suku lain boleh. Oh. Lalu kayak misalnya ada acara keagamaan. Kalau misalnya yang non Muslim itu boleh merayakan gitu kan. Tapi kalau misalnya yang Muslim kan kita kan suka kalau puasa tuh suka main petasan Iya. atau apa gitu. Itu nggak boleh. Tidak boleh merayakan itu. Nah, akhirnya si Sutomo ini dia merasa kok suku saya tidak diperlakukan adil, dari situlah makanya ada gerakan Budi Utomo. Dan justru di awalnya si Sutomo ini hanya mengajak anak-anak Jawa karena dia tahu suku lain nggak akan bantu saya. Iya. Padahal dibantu nggak? Setelah itu tercetus, barulah akhirnya ada kayak perkumpulan organisasi lainnya. Yang kayak Jong Java, Ya, yang Yong ini. Java, Ya, Yong itu Celebes. Sumatera Nenbon. Pencetusnya ya itu gerakan Awalnya dari Budi Dr. Utomo. Sutomo itu. Iya. Dia lulus berarti ya Dr. Sutomo di situ, lulus Stovia. Lulus. Awalnya kan dia itu murid yang bandel. Dia tuh anak orang kaya, anak sultan. Oke. Serampangan, foya-foya ini itu. Satu saat dia sadar karena kalau nggak salah kakeknya bapaknya meninggal. Oke. Di situ dia sadar akhirnya. Dia belajar, tapi cerdas. Tapi dia anak yang
Ada kan anak yang nggak belajar tapi dia pinter Pinter aja. aja, gitu. iya. Nah, si Sutomo itu termasuk seperti itu. Oh. Gitu. Hampir dikeluarin kan dari sekolah, Dari si Stovia ini. dari Stovia. Stovia ini. Gitu. Iya, Terus iya. akhirnya dia mendirikanlah Budi Utomo ini karena dia merasa saya diperlakukan tidak adil di sini gitu. Mungkin itu awal kebangkitan orang Ya. Jawa di situ. Mungkin kali ya. Dulu Jawa di apa? Kalau sekarang kan orang nganggap apa-apa Jawa, apa-apa Jawa. Dulu Jawa Ditekan disingkir. justru ya. Ditekan, ya. Iya, karena memang konsentrasi Belanda itu memang di Jawa waktu itu ya. Iya. Di Sumatera ada lah, memang di Sulawesi, di Iya, Kalimantan iya. ada. Cuman Iya. konsentrasi itu lebih banyak mengeruk di Jawa ya. Dan banyak perlawanan kan di Jawa. Jawa. Iya. Iya. Karena ketekan, benar-benar merasa tertekan ya. Iya, iya. Jadi dulu justru diskriminasi ada terhadap orang Jawa. Iya. Dan itu fakta. Dan itu sebenarnya kan ini saya angkat di sini ada di bab 8 mengangkat isu tersebut. Terus itu memang titipan dari Museum Kebangkitan Nasional. Mbak, tolong diangkat dalam cerita. Karena belum ada satupun yang mengangkat masalah ini. Gitu. Oh iya ya. Kalau sekarang kayaknya seperti ada dominasi Jawa di Indonesia ini, justru dulu Jawa itu tertekan. Di sekolah Stovia. Tahu nggak kenapa dipilih hanya beberapa suku aja itu? Alasannya? Minahasa, Minangkabau, Jawa, Ambon, Sunda. Karena masuk Stovia itu nggak sembarangan juga. Oke. Mereka harus bisa berbahasa Belanda. Sebelum masuk itu udah bisa. Harus bisa karena nanti materi pelajaran di sini itu di semua dalam Karena bahasa Belanda. dosen-dosennya semua Iya. orang Belanda. Ya. Jadi memang sebenarnya sih tidak ada kesengajaan. Mungkin dari 5 suku itulah dulunya mungkin sekolah itu Iya. lebih Iya, dulu iya. gitu kan, kayak setingkat SMP Mulo itu kan sudah berbahasa Belanda. Dan ini misalkan nih satu angkatan ini kira-kira 40 orang yang masuk, itu nanti yang lulus cuma 10. Karena banyak yang terlempar di tahun-tahun setelahnya. Karena nggak kuat ikut pelajaran, nggak sanggup ini, yang kayak gitu. Perempuan juga udah ada saat itu. 2 dokter perempuan pertama lulusan Stovia itu orang Minahasa, Likupang, Manado. Anawaro dan Mari Thomas. Oke, iya. Nah ini adanya apa namanya timelinenya ada di saat tahun-tahun berapa si Romansa Stovia ini? Antara 1918 sampai 1928. 10 tahun. 10 tahun. Karena mereka sekolah dokter itu kan 9 tahun dulu. 9 tahun. 9 tahun. Jadi dokter umum. Iya, Enggak? dari Oh, dokter iya. umum. Jadi mereka, kalau kita kan sekarang kan mulai universitas kan, Iya. mereka tuh masuk Stovia umur 15-16, SMA. ya setara SMA. Oh. Jadi di 3 tahun pertama mereka hanya belajar yang umum. Iya. Kayak misalnya kayak sekarang kita belajar biologi, fisika, kimia, sastra Jerman, sastra apa yang Iya. seperti itu, sejarah ya. Langsung lanjut Nanti terus. di tahun ketiga, keempat, nah itu baru mereka lebih dalam di kedokterannya. Kedokterannya. Tapi di 3 tahun pertama juga tetap belajar kedokteran Kedokteran. juga. Jadi ini kayak anatomi, SMA plus kuliah langsung Iya, gitu ya. langsung. Jadi kalau mau masuk si kedokteran si Stovia ini memang harus dari SMA, nggak bisa tiba-tiba dari luar masuk ke universitasnya aja gitu. Setelah tahun 1920-an baru nanti diganti, karena itu kurikulum itu bergeser terus kan, berganti terus. Nanti baru kita ganti nih lulusan HBS aja. Jadi mereka udah di HBS dulu, karena kan dulu seperti itu. Karena mirisnya banyak yang terlempar di tahun-tahun setelahnya, kita ambil yang dari HBS gitu, maksudnya lulusan SMA. Kayak gitu. Jadi Bayar nggak ini dulu waktu ini? Justru dikasih duit. Mereka dapat gaji 15 gulden kalau nggak salah di tahun awal. Nggak bayar, maksudnya asrama dikasih, makanya dikasih semua gratis. Karena orang waktu itu memang jarang yang punya kesadaran untuk sekolah atau gimana ya? Karena dulu itu dokter itu belum dipandang satu profesi yang keren lah. Gitu kan. Jadi kalau sekarang kan orang jadi dokter udah pasti dia, wih jadi dokter, kalau kuliah jadi ini. Kalau dulu nggak. Gitu, jadi Ya, terus kenapa apa yang mencetuskan bikinnya sekolah kedokteran aja deh, yang di politik etis itu lo harus kasih edukasi buat orang-orang jajahan. Kenapa dibikin kedokteran, nggak dibikin yang lain dulu? awalnya kan itu kan sekolah dokter Jawa tahun 1850-an. Si Stovia sebelum jadi Stovia. Oke. Nah, sekolah dokter Jawa itu si Belanda itu berpikir karena dulu banyak wabah malaria dan cacar.
daripada mendatangkan dokter dari Belanda, Oh. sementara mereka perlu rakyat untuk mengerjakan kebun mereka. Iya. Jadi iya. gua perlu dokter. Nah, akhirnya dididiklah anak-anak Jawa untuk menjadi dokter. dokter. Tapi sayangnya saat sekolah dokter Jawa itu para lulusannya hanya bisa jadi mantri cacar. Jadi bukan dokter beneran. Oke. Setelah lama proses, akhirnya si Belanda ini berpikirlah, tercetuslah kita harus didirikan sekolah kedokteran. Iya. Lo pernah mengalami nggak ada mantri? Gue pernah. Kayaknya Ih, gue gua nggak juga. deh. Ada mantri buka praktek, gue ada di Ada. Pisangan. Masih mantri namanya. Iya, mantri. Jadi apa dia? Nah, itu Dokter? dia. Lulusan kesehatan sih pastinya. Tapi bisa nyuntik kan dia Iya, itu. iya, Dia memang udah bisa bisa nyuntik lah. Oh. Mantri sunat Nah, ada. mantri sunat. Ya, Mantri yang sunat kayak ada. Nah, mereka apa aja yang bisa diobatin? Kayaknya semuanya apa aja deh ya. umum Dokter- lah, Kayak dokter umum. umum. Dokter lah. umum. Ya, Jadi kan? sakit apa ke mereka? Ke mantri, Tapi iya. mungkin kayak bukan S1 lah, kayak Iya, gitu. kayak D3-an ya gitu kayak ya. gitu. Oh, sekarang nggak ada lagi kan? Jurusan kesehatan, D2 mungkin Masih kayak ada gitu. nggak sekarang? Mantri nggak buka praktek? Enggak deh, kayaknya udah nggak ada udah nggak mantri ada. dah. Udah nggak ada deh kayaknya deh. Iya. Dia kayak setara bidan ya. Iya. Setara bidan. Iya, iya. Setara bidan. Kan ada dokter kandungan, spesialis kandungan. Ada bidan tapi udah punya wewenang juga untuk membantu kelahiran kan. Iya. Mungkin setara-setara itulah gitu. Oh, nggak ngalamin sih. Jadi memang karena sebelumnya emang udah ada sih sekolah-sekolah yang sekolah dokter Jawa itu. Ya, awalnya dari sekolah dokter Jawa itu. Oh, Sekolah dokter Jawa ini banget ya, langsung spesifik. SDJ. Sekolah dokter Jawa gitu. Emang harus Jawa. Iya, harus. maksudnya sekolah dokter yang ada di Jawa Yang kan? ada di Jawa. Bukan orang Jawa doang yang ada di situ. Awalnya orang Jawa doang. Ya pasti orang Jawa doang lah tadinya. Hah? Pasti kan awalnya udah sekolah dokter Jawa. Masa Iya ada sih. orang ini Ada Orang orang lain. Sunda boleh. ya. lama-lama Jawa mungkin. Barat juga kan. Jawa. Iya sih, mungkin lama-lama. Iya. Stovia. Oh. Tapi ceritanya adalah fiksi. Ceritanya saya bikin fiksi. Nggak ada yang cerita soal naik gunung ya? Ada? Kalau di sini Ya, enggak. nggak yang fiksi. Kan kalau yang Gede Pangrango kan cerita beneran kan? Tapi dibikin fiksi. Oh, dibikin fiksi Ya, juga. nggak mungkin kan tokohnya namanya Sania sampai mau enggak, baca. kirain cuma cerita ini apa sih? Oh, enggak. Cerita pendakian. Oh, ini sama fiksi tapi latar belakangnya Iya, bener. naik gunung. Iya. Oh, kalau ini sejarah, nggak ada naik Sejarah. gunungnya. Kalau yang si Stovia ini, romansa Stovia ada apa tadi empat Siswa. mahasiswa Nih, dari Jansen. 4 Provinsi. Suku. Dari 4 Provinsi. suku. Dari- Jansen, Pasukan. Pemuda Minahasa, Hilman, Sunda, Sudiro, Jawa, Arsan, Minang. Nah, ceweknya Ambon? mana? Nggak ada. Nggak ada ceweknya di sini. A. Ini kan di ringkasan. Di ringkasan. Kan ceweknya ada. Itu Ada. kan ada nanti kan di konflik, drama, yang satu naksir ini, lu sini juga naksir, yang ada. Oh, Ada, tapi pasti. tokoh utamanya nih 4 ini. 4 ini ya. Empat. Oh, oke. Ini dia nih, si Hilman. Mukanya begini. Ini kan ilustrasi visualisasi dari ini aja Iya. namanya ya. Sudiro Wibisono. Nah, kalau Sudiro kan ada agak-agak Belandanya sih. Emang Sudiro ada Belandanya? Tora Sudiro keturunan. Emang iya? Iya. Oh iya, jadi blasteran ya? Iya, oh iya, dia ada blasteran. turun-turunan Belanda Sudiro. Kan di Depok ininya Belanda. Bapaknya Depok. ini kan apa? Bapaknya bapak. Bukan bapaknya. Bapaknya tuh kakeknya sih. Yang apa ya? Yang sesuatu, orang tokoh. Sesuatu. Tokoh sesuatu, Tora Sudiro. Iya. Apa lah? Coba lihat Tora Sudiro deh. Gue lupa kakeknya atau bapaknya gitu. Oke. Tora Sudiro ini memang turunan ada Belanda-Belandanya. Sudiro itu di Belanda, di Depok. Disebut Yang Belanda Depok itu? Itu ada Sudiro. Oh, keturunan tuh. Ya, turunan apa dia? Kakek. Iya, lihat. Raden Sudiro Hardio merupakan mantan gubernur, pernah jadi gubernur. Kakeknya dia. Nah, Gubernur kakeknya DKI. benar, gubernur kakeknya. Wah. Sudiro dia bukan. Apanya? Sudiro, ya kakek. Iya, Oke. Oh, Sudiro Harjo Harjo Disastro. Sastro. Cuman emang turunan Belanda. Oh gitu, gue baru tahu kalau turunan Belandanya. Di Depok, Belanda Depok makanya. Oh, Belanpok. Depok kan Udah Depok, Chastelain itu Depok. Apa ya nama panjangnya ya? Gue lupa deh. Kayaknya Kristen. Iya. Oh iya, tapi itu benar ya? Itu kan kata-katanya Benar. benar, emang Coba benar itu. singkatan Depok apa sih? Arti Depok. Kepanjangan Depok. De Erste Protestan. Organisasi Van Van Christen. Christen ya. Oke. Gitu. Organisasi pertama Kristen dan Protestan.
Di daerah situ berarti. Event Adanya pertama di Depok. Iya, di Depok. Depok, kenapa ya? Jadi singkatnya jadi Depok. Lucu banget ya. Nggak, dulu pasti orang Belanda tuh kan nggak nyingkat kan. Dia emang cuma bikin Nyingkat, organisasi. Lang. Hah? Nyingkat. Wah, maksudnya Depok gitu, Depok aja enggak Daripada ada. panjang lo mau kemana? Mau ke Erste, Protestante, organisasi, Iya. Kristenan. Kepanjangan. Kelamaan. Iya juga sih. Udah Depok dah. Tapi ngomongnya nggak Depok. Apa? Enggak, Stovia apa? Stovia. School of Applied Financial Arts. Disingkat. Berarti emang udah bener ya, Disingkat oke, kan oke. sama kita, Sofia. Emang orang Enggak. Belanda nyebutnya Dari sana. Dari sana. Sofia. Iya. Jadi Depok. Iya, Stovia. Depok, Stovia. Mungkin kalau orang Malam ini Belanda. kita akan pulang. Kayaknya kalau orang Belanda tahu Depok kayak Mana? sekarang kaget Depok ya? nggak? Iya. Ya kan ada babi ngepet di Depok, Covid pertama di Depok. Ada macam-macam yang aneh-aneh kan kata orang-orang di Depok, iya kan? Orang Belandanya ini nggak ya? Iya. Dulu kita bikin organisasi Kristen di sini. Pertama di situ. Iya. Jadi yang pertama-pertama lampu merah yang ada penyanyinya. Iya. Pohon ada QR code-nya. Iya. Depok semua. Depok pertama kali. Hebat ya Depok. Hebat makanya. Iya, iya, iya. Tuh, tempat istirahat di era kerajaan, tempat meditasi. Wes. Tapi ke luar negeri terakhir kapan? Sebelum pandemik. Sebelum pandemi. Ya, Berarti ini cuma udah. kayak jalan-jalan aja sih. Iya, iya. Berarti udah 2 tahun, 3 tahun ini tidak keluar negeri. Udah. Nah, apa? Naik gunung ya? masih tapi? Udah lama juga? Oh masih? Terakhir naik gunung gede sih bulan apa ya, Mei. Baru. Nah, Iya, ini baru. nanti long weekend nih mau naik lagi. Ke? Gunung gede lagi lah yang deket. Oh yang Maulid ya? Tanggal 16? Iya. Kan tanggal 14 gue ada bincang buku nih Gramedia Matraman gitu. Kalau mau datang boleh. Nah, udah gitu sudah selesai langsung ke Cibodas. Langsung naik gunung. Naik gunung. Tapi diulang-ulang tuh, gunung tuh naik gunung diulang-ulang gede ya. Iya. Apa yang di ini? Ngulang-ngulang naik gunung itu? Apa jalurnya beda-beda atau? Atau Kan gimana? jalurnya cuma kalau dari sini kan cuma 2 kan lewat Cibodas atau lewat Putri. Kayak gitu. Mungkin karena itu yang terdekat ya. Oh yang paling ini lah Iya, ya. yang paling dekat aksesnya yang paling gampang dekat, ya. gitu. Enggak, maksudnya kan udah tahu. Udah tahu. Ini ya suasananya begini. Apa suasananya justru yang bikin kangen? Iya, jadi kalau misalnya naik gunung itu, kalau menurut gue Iya. sebagai pendaki ya, gue kayaknya ya pas gue nginjek kaki nih di depan pintu rimba nih, gunungnya welcome sama gue, kayak gitu. Jadi feelingnya itu pasti ada, Oh. kayak gitu. Bakat itu, Lang. Iya benar ya. Bakat. Jadi nggak mungkin kita semua punya bakat untuk diterima itu, tapi kita nggak pernah mencoba menjidakan kaki di rimba itu. Iya, iya. Iya. Mungkin ada yang naik Anjay. gunung ya biasa aja feelingnya. Iya. Naik gunung aja. Jadi kayak kita kemana? Gue betah deh di sini. Nah kayak gitu aja sih. Iya, iya. Ada rasa-rasa itu ya. Kita. Lo gunung gede pernah nggak? Nggak pernah gua. Naik Naik gunung. gunung nggak pernah lo? Nggak pernah. Sama lo sama gue. Nggak pernah gua. Yang gua pernah nih, Krakatau. Kan bukan cuma naik-naik itu Iya, kan. iya, Trekking iya. biasa. Trekking. Trekking biasa ya. itu. Bromo kan ada Oh tangganya. iya. Ini Daki gunung gitu beneran bawa Nggak pernah. carrier gitu. nggak Ijen mah gitu doang juga. Iya, iya. Apalagi ya, yang gitu-gitu aja pernahnya. Ini apa? Dieng yang si Kunir kan juga cuma naik aja. Iya. Kecuali yang sebelahnya ada gunung kan ya, kalau si apa sih? Dieng sih. Yang beneran gunungnya. Kalau si Kunir kan cuma Iya, tangga. itu sih. Kemudian kalau diengnya kan dia lewat jalur Patak Banteng. Ah, itu yang Jalur beneran dia. gunung ya? Itu yang beneran gunung. ya. Bukan lewat Jor aja kalau Cikunir. Perahu ya. Perahu ya. Enggak, Cikunir lewat Jor. Si Kunir. Oh. Si Kunir. Lewat Jor. Jor sini ini. Oh, Jor. keluar Oh, satu, Jor. satu keluar tol. keluar Cikunir. Kunir. Gue pernah waktu SMP nih, waktu SMP belaga-belaga sama anak-anak nih, ada 4 atau 5 orang gitu pengen naik ke apa Gunung Gede lewat Cibodas. Iya. Nggak boleh karena kan harus ada surat-suratnya. Oh, segala iya, macam. Cuman nih anak-anak yang lain nih udah tahu nih gerombolan kita mau naik ke Anak-anak lain siapa nih? teman-teman SMP. Oh iya. SMP. Gerombolan lu mau naik gede. Iya, sosokan kan, wah SMP gila pitik banget ya. Iya. Akhirnya nggak boleh, udah kita nginep aja di situ, nginep di lapangan luas situ tuh. Pokoknya di tempat sebelum posnya kita minta izin terus ada lapangan. Bikin tenda tuh di situ. Itu berarti tahun. Oh, udah bawa alat-alat. Udah. Wah. Udah tahun 8. Berarti itu sekitar tahun 84-85 lah. Oke. Gitu. Terus bikin tenda tuh di situ sore-sore malam-malam gitu. Pagi-pagi bangun lah. Udah mobil parkir di Di lapangan itu. Orang mau nanjak gunung ya. Jadi lu tidur di parkiran. Iya, tidur di parkiran gitu. Udah mau foto-foto, kita foto-foto udah ada. Ada tiang listrik geseran dikit ya. Biar kelihatannya di alam ya. Ini ada mobil, lagi foto ada mobil. Itu ya. Itu Habis gua belum nggak pernah lagi deh.
Karena nggak tahu harus ada surat. Iya. Apa sih kita kalau pengen naik gunung nih yang pertama kali? Surat sehat. Surat sehat Dari dokter. Itu pasti akan ditanya sama pos pertama kita. Iya. Karena udah syarat. Sekarang kan apalagi booking online itu kita harus melampirkan surat sehat dari dokter. Terus registrasi ke gunungnya. Namanya kan SIMAKSI, surat izin masuk area konservasi. Nah, itu kita ya bayar, lalu kelengkapan kayak standar lah kalau di sini kan KTP sama surat sehat itu. Nah si SIMAKSI didapat di pos pertama ini sebelum kita bisa naik. Kalau dulu ya, sekarang kan online. Jadi harus ada online. Jadi setiap taman nasional itu sekarang dia punya kuota. Berapa orang yang bisa naik? Misalnya 300 Iya, maksimal. benar-benar. Gitu kan. Biar nggak keramaian juga ya, nggak rusak. Nanti kan resiko gitu. Kayak imigrasi. Kayak dokter Iya, bikin paspor. Bikin paspor. Tapi ada batasnya nggak? Berapa hari boleh di gunung? Misalnya kita naik gede, tapi kita Enggak, kan nanti kan di situ kan dipilih. Kamu mau berapa hari, berapa malam? Oh, ada udah dipilih. Malam, Ya, udah ada pilihannya. Ya. Enggak ditanya mau sampai atas atau enggak. Yang ditanya berapa hari durasinya. Durasinya. Bukan sampai berapa ketinggiannya gitu. Enggak. Berarti ya kita punya batas 3 hari gitu. 3 hari kayak gitu. Kalau lebih dari itu belum turun, Dicari. belum check out lah kasarnya, belum check out pasti dicari nih orangnya harusnya udah check out nih. Terus tidur di tenda. Saya belum males turun saya, Pak. Besok aja, Pak. Itu saya udah kan Basarnas sudah. Iya, lagian izinnya saya naik gunung nggak turun gunung. Iya, itu boleh sih. Izinnya naik gunung ya. Iya benar juga sih. Bingung mau izin kemana ini turun gunung? Iya. Nggak ada sih maksinya. Saya nungguin di atas. Enggak sih, gue belum pernah Bang sama sekali, Bang. Iya, sama gue juga. Selalu pengen tapi belum jadi. Bini gue malah udah lebih berapa kali. Agung pernah. Wih deh. Semeru tapi kayaknya nggak sampai puncak sih, tapi pernah gitu. Saya capek. Mungkin sebenarnya gue lebih kecapeknya. Bukan capek mungkin nggak ya. Kalau gue ngebayangan gue takut ribet kayak boker gitu-gitunya loh. Capeknya sih mungkin masih bisa lah. Itu di mana sih kalau itu? Gue kan di otak gue itunya. Kita kan bawa skop. Yang di tanah, digali dulu, benar. Iya. Apa sih skop? Itu yang joget skop. Oh iya. Aduh nggak tahu lagi gue juga. Lo anak TikTok apa sih yang gue tahu? Iya gali, boker. Iya ini lagi. Boleh di mana aja atau enggak? Atau ada spot-spotnya yang emang udah banyak tai di dalam gitu? Pasti gali tai. Kalau ada tempatnya pasti buka. Area boker, area nanam tai. Atau ada areanya atau boleh di mana aja, Mbak? Ya sebenarnya bebas sih. Iya, tapi sopan. Iya, kalangan apa kayak. Iya, paling kan yang agak di dalam semak-semak gitu. Iya, kayak gitu. Di belakang pohon. Harus ada berdua nggak? Ada teman yang jagain nggak? Apa bisa? Sendiri aja sih. Nggak, maksudnya biar ada. Enggak, teman jagain tuh kayak kalau ada orang datang, jangan ada lagi yang boker ke situ gitu. Enggak. Oh, nggak perlu ya? Nggak perlu. Ya emang berapa banyak sih orang yang lewat lagi naik gunung, Lang? Kan orang naik gunung banyak, Bang. Namanya boker kan bisa jam berapapun. Iya, tapi sebanyak-banyaknya orang yang naik gunung kayaknya. Biasanya sih bisa sih bersembunyi di semak-semak nggak kelihatan. Oh, aman ya. Iya. Ya kan takutnya Bang, ada yang lagi mau boker juga tuh lihat, semak-semak tuh. Pas datang udah ada orang. Kan awkward. Lo sih nggak lo kunci. Apanya yang dikunci? Biasanya gue bilik juga lah. Iya, yang kayak tenda. Iya, tahu. Bilik kayak tenda. Iya. Tenda boker. Tenda boker. Iya, maksudnya. Boker nih. Kalau itu di ini. Kadang tenda yang itu yang apa sih? Iya, yang itu tahu. Iya, yang setinggi orang kan. Yang setinggi orang. Biasanya orang buat ganti baju juga tuh. Iya, gitu. Itu tenda yang Nah, tinggi. nanti kalau di Rinjani tuh misalnya si porternya udah set taruh situ nih tenda bokernya. Nanti udah digali sama dia. Oh, sama porternya. Iya. Terus habis boker, udah dia yang tutupin. Enggak dia tutupin tanahnya. Udah Mas gitu. Jadi tinggal taruh bawa pantat aja udah. Iya. Abis itu pergi lagi udah. Ditutupin. Bawa ini, Tisu bawa basah. tisu basah sama ini. Coba ceboknya pakai pasir kan. Goreng mie. Seret ada kayak apa keset gitu ya. Berarti galinya kan harus Pakai pasir. Iya harus agak dalam juga berarti kan Pak ya. Iya. Kalau cebok itu kan, cebok itu tujuannya untuk membersihkan. Kalau pakai pasir. Kalau pakai pasir ya lengket dong. Geli ah. Gua ngebayang pakai pasir ih. Itulah Pak Dion, itulah gunanya surat sehat. Gunanya surat sehat tidak lagi mencret-mencret. Bawa pasir kucing sih sebenarnya. Karena pasir kucing itu kalau dibokerin, dia kayak akan ngek.
Iya. Jadi menggumpal. nggak bau gitu. Iya. Ide bagus ya. Kayak maizena. Itu bagus Iya. juga, gue beli bau. Iya. Kucingnya. Ya tapi masa peduli bau banget di situ masih peduli. Nggak enak nih bau sama orang. Orang udah Lo udah naik gunung, Semua masih bau, peduliin bau. Astaga. Iya. Oke. Tapi itu emang harus di Iya kali. Sekop itu. sekop. Cuma harus agak Iya. dalam itu tadi, biar nggak kalau masih tipis, cuma 2 kali sekop udah berak masih itu dong. Kurang ketutup. Ya kan udah di pinggir. Udah pasti bukan di tempat treknya ya. Ya bukan. Masa di track gua? Ya, makanya. Orang lagi lagi Ini apaan nih? Gitu. Ah, tai bukan ya? Ya, langsung jokes gitu. Ya langsung jauh. Tai, bukan ah. Bentuknya kayak tai. Ya, Ah, tai kan. Gitu. untung nggak keinjak Iya. ya itu kan. Iya, udah dijilat lagi. Untung dirasain. Tai kan. Iya, untung nggak keinjak gitu kan. Iya. Kayaknya kalau gue itu sih bukan masalah capeknya, gue ngebayanginnya takut ribetnya gitu kan. Karena belum pernah sih, karena takut ngebayangin itu takut boker apa ribet gitu. Ada nggak dulu pekerjaan, kegiatan yang dulu lo rasa, ngapain sih gitu-gitu, akhirnya lo coba dan lo senang? Ada nggak ya? Ada nggak? Nggak tahu sih. Kenapa emang? Iya, Siapa tahu naik gunung ini, ya? Siapa tahu, Karena belum iya. pernah nyoba aja Karena ya. belum pernah nyoba aja gitu. Iya selalu diajakinnya tuh yang kayak itu dulu tuh Papandayan atau Gede yang lebih yang deket nggak jauh-jauh cuma Salah. Iya. Gunung Salak belum jadi-jadi. Penasaran sih. Cibodas mah bukan naik gunung dong. Itu inian Dharma Wisata. Iya. Dharma Wisata. Di Tapi kan- campground-nya itu kebun raya kan. Iya. Oh iya. Tapi lu Kartajina 1,5 jam lah. Tapi kan trekking itu kan. Trekking, Kalau trekking mah trekking pernah biasa. gua beberapa kali trekking mah Trekking, pernah. kes- Naik gua gunung, trekking bener-bener pernah. naik gunung belum pernah. Kalau naik situ gunung bukan? Situ gunung gunung. yang di Sukabumi. Sukabumi. Oh, situ gunung yang ini ya, Lembah Purba itu ya? Yang Iya, ada mungkin. jembatan panjang itu kan, Iya, iya. jembatan gantung. Itu masuk area 1 Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Oh. Iya. Sampai ada air terjunnya juga Iya. tuh. Iya, di Curug. Itu iya. tinggi gak? Air terjunnya? Gue belum pernah kesana sih. Nah, gue udah pernah. Maksudnya siapa Enggak. tahu, berarti gue udah pernah naik gunung. Itu trekking. Trekking bang jatuhnya. Kalau trekking pernah gua trekking apa? Curug-curug itu mah pernah. Tuh gue SMP juga tuh, sosokan banget waktu SMP ya. Pasti seumuran anak gue. Enggak, lu bisa ke sana naik apa? Motor? Naik ini ya, Bis. truk. Iya. Nebeng-nebeng. Nebeng. Nebeng-nebeng. Zaman dulu mah nebeng-nebeng lah. Oh. BM. Iya, Iya, iya. BM. Ya begitulah kehidupan aku Tapi SMP. trekking. Ya gue pikir itu udah naik gunung ya. Oh enggak, tapi maksudnya tujuannya ke curug-curug itu. Iya, bikin Oh, itu trekking. bikin tenda, Iya, terus dari iya. tenda itu jalan ke air terjunnya gitu. Iya, kalau trekking mah pernah, tapi kalau beneran naik gunung belum pernah gua sama sekali. Ah. Sama sekali belum. SMP gue memang lagi explore itu. Kalau SMA kan gue udah mengenal cinta ya. Oh, yes. Jadi ngapain naik gunung ya? Ngapain ya? Ngapain BM Kayaknya gue lebih baik berromansa aja di Iya. Stovian. Iya. Rencana yang paling dekat ke luar negeri naik gunung kapan? Ada gak? Udah ada rencana belum? Antara 2 sih. 1 belum kesampaian karena keburu pandemi gitu, mau ke Kinabalu. Malaysia. Ya, yang kota Kinabalu itu. Iya. Yang kedua yang belum kesampaian itu ke Elbrus di Rusia. Itu yang Seven Summit juga Ya, ya? termasuk Seven Summit. Sebenarnya sih udah dari dulu ya. Kalau dulu Elbrus itu lebih ke duitnya belum ada gitu Iya, loh. iya. Kalau misalnya terdekat sih yang kepengen itu memang Kinabalu. Kinabalu. Kalau kayak Elbrus itu berapa sih harus nyiapin duit? Rocky Gerung tuh pernah tuh. Apa? Kemarin cerita dia. Elbrus. Dia ke Elbrus, terus Iya. ada kota apa gitu Iya. yang ini. Dengan flightnya ya 3.000, 4.000 dolar lah. Oh, udah sama flight itu ya? Udah sama flight. naiknya. Ya 100 juta lah minimal ya. 60-an deh. Iya. Ya segituan. Semuanya. Tapi sekarang gua duit 60 juta mending mikir buat anak dulu gitu kan. Iya, iya. Anak lo mau ke Elbrus? Enggak dong, bukan buat anaknya hidup. Kirain dong, Pak. anaknya mau ke Elbrus. Ini nak 60 juta buat kamu, asik ke Elbrus gitu. Sendiri, ibunya malah enggak. Ya, gua kok nggak ikut. Ada anak kepikiran mau ke Elbrus. Iya, siapa tahu dia bilang kayak begitu. Ini mama, daripada mama ke Elbrus, ini 60 juta buat kamu. Kamu yang ke Elbrus ya. Mama di kota aja di Iya, Rusia, gitu. santai-santai. Iya, iya. Iya, iya. Nah, Katanya kan naik gunung kan ini untuk diri sendiri. Betul. Ya bukan buat naklukin gunung, naklukin diri sendiri katanya, kata orang gitu. apa sih maksudnya menaklukkan diri sendiri itu? Karena waktu kita naik gunung itu kan kita sebenarnya tujuannya itu ya puncak ada gitu kan. Tapi kan kita menaklukkan diri sendiri. Satu, rasa ingin menyerah. Terutama itu ya. Yang Iya, paling itu iya. sih rasa ingin menyerah gitu kan. Tapi
Kalau gue sih selalu berkacanya sama kehidupan. Kehidupan juga sama seperti itu. Jangan nyerah lah. Pantang pulang sebelum puncak. Kayak Iya. gitu. Sebenarnya pantang pulang sebelum berangkat sih. Gimana tuh? Masa udah pulang? Oh iya, orang belum berangkat. Tapi pulang dulu. Nggak, pergi dulu harusnya. Harusnya pulang. pergi dulu ya. Iya. Oh ya, karena ya benar Berarti sih. hampir sama lah ininya, apa namanya, Benar. filosofinya sama lari. Eh, Lari itu lomba sama diri sendiri. iya kayak orang maraton Kayak orang gitu maraton ya. tuh Iya, lomba iya. sama diri sendiri karena ada perasaan pengen nyerah. Iya, pengen Ada udahan. perasaan- Ego juga. Kayak tadi itu kayak ngapain sih gue di sini Iya. gitu ya. Kayak Ini ngapain gitu. sih? Ada perasaan pengen cepet-cepet nyampe, ngebut, padahal bukan itu yang diperlukan. Kalau Iya, ngebut lo akan prosesnya. capek di tengah jalan. Iya. Manajemen egonya berarti ya. Manajemen ego, manajemen pendakian. Lalu kan yang namanya naik gunung kan kita pasti bersama teman-teman kan. Iya. Di situ istilahnya kalau mau lihat sifat asli temen lu, bawa naik gunung. Ajak naik gunung bener ya, baru ketahuan ya. Nah di situ dimana kita misalnya ada temen yang ngeselin nih, Iya. nah, gimana kita bisa kompromi Iya. dengan iya. situasi ini orang harusnya gimana ya, kan nggak mungkin kita ninggalin dia, lu Iya. nyebelin dadah Iya. bye-bye kan nggak Iya. mungkin. Atau justru kita jadi tahu bahwa kita nyebelin atau enggak. Betul. Kitanya ya. Kitanya juga tahu. Iya, iya. Oh ternyata sikap yang kayak gini tuh Nyebelin buat orang ternyata. lain nyebelin. Iya. Terutama kalau di gunung. Iya. Iya. Bener sih. Di kota enggak, Mungkin di kota nggak begitu berasa Iya. gitu. Iya. Karena bokernya di toilet. Iya. Iya. Kalau Oh, di ternyata gunung boker gue bau. Iya. Nyebelinnya ternyata dia galinya nggak dalam. Iya. Ternyata dia egois. Egois sih. Galinya nggak dalam. Ya, Itu ya, sih. ya. Mungkin itu kali ya kita harus. Lu masih ada keinginan nggak bang? Naik gunung keinginan mah selalu ada. Selalu Gua ada ya? Keinginannya cuma tadi ya sama mungkin seperti lo. Iya, gue kayak kebayangin Mikir ribetnya. Tapi keribetannya siapa sih. tahu itu yang harus gue taklukkan di diri gue. Anjay. Iya kan? Anjay. Iya kan? Siapa tahu ternyata suka gue boker nyekop, ternyata suka gue. Iya. Iya. Ya lo coba sekarang lo latihan Matisasi. Ya, Kemana? boker di Bukan sekop. Itu mah bukan aklimatisasi bokernya ya? Bukan nafasnya. buka dia. Dengan Bau-bau bokernya. kebon ya, cari kebon, Iya, cari gue kebon. gali. Belajar gini-gini. Pakai daun, pakai pasir. Iya, pakai pasir ya ya. Jorok ah, udah jorok Iya, ah. iya. Nih, Oke. Romansa Sofia berarti oke. sudah bisa didapatkan orang-orang. Di seluruh toko buku Iya, Gramedia udah kan juga dia online. udah rilis Online kan? juga ada, ya. Iya, udah rilis Romansa. Romansa Sofia. Saja. 100.000 pas. 100.000 pas. Pas, belum ongkir. Berarti ini cocok juga untuk orang yang suka sejarah. Benar. Karena latar belakangnya sejarah. Iya. Ya. Iya, Romansa Sofia. Tapi ada juga tadi yang latar belakang gunung, Pangrango, apa tadi? Gede Pangrango dan Salju Salju. Everest. Iya, jadi Iya, bukan iya. sekedar yang suka baca romance, tapi yang suka sejarah juga Iya. cocok. Latar belakangnya fakta. Fakta dengan riset lagi ya. Dengan Bisa. riset. Setengah tahun. 3,5 tahun. Iya, iya, iya. Oke lah kalau begitu Sania terima kasih ya. Mas Ania, terima kasih Makasih. banyak Sehat terus, sudah berbagi mudah-mudahan. cerita naik Bang, gunung. Mas Hilang. Iya. Apa yang diinginkan bisa segera tercapai. Amin Iya. ya Rabbi. Elbrus. Apa tadi Elbrus dan Elbrus, apa? Kinabalu. Kinabalu. Kinabalu dan minggu depan mau ke Gede. Gede. Ya, hari lusa hari Minggu. Weekend ini jalan. Cuti libur panjang. Libur panjang. Orang lah iya ke gunung nyari capek lagi libur panjang. Libur Bukan panjang kan santai. harusnya libur. Iya. Ini nggak libur, Libur. malah jalan. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di Hoi Pilar Kelima Demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.